Iparku berkata, kalian ini hanya bikin najis di sini. Saat kuajak anakku berkunjung ke rumahnya, 1 bulan kemudian ia mengemis kepadaku, rasakan karmanya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Zidni berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Dapat diprediksi, aman, dan penuh kehangatan sederhana yang kupilih. Kebahagiaan kami menjadi sempurna dengan kehadiran Vira, buah hati kami yang kini genap berusia 5 tahun. Balita periang dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu yang tak pernah habis. Hari itu, Sabtu sore, langit di luar jendela berwarna jingga lembut. Mas Zidni baru saja pulang dari mengajar di madrasahnya. Aroma sabun mandinya yang khas menyeruak ketika ia mendudukiku di sofa. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Dinda, ucapnya sambil memijat pelipisnya. Aku tadi dapat telepon dari Kak Sekar. Seketika, otot di bahuku mengencang. Naluri sebagai seorang istri sekaligus ibu segera membunyikan alarm halus. Oh, ya? Ada perlu apa? Dia bertanya kabar kita. Khususnya Vira. Katanya sudah lama sekali tidak bertemu keponakannya satu-satunya. Mas Zidni memandangku, mencoba membaca reaksiku. Dia mengajak kita besok untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Makan siang. Angin sore yang semula terasa sejuk tiba-tiba berubah pengap. Kenangan tentang Kak Sekar berkelebat di kepalaku. Bukan kenangan hangat tentang kakak ipar yang penyayang, melainkan memuar tentang tatapan matanya yang selalu berputar, menginspeksi, menilai. Tentang rumahnya di kawasan perumahan elit yang selalu berbau harum lemon dan keset putih yang masih seperti baru. Tentang senyumnya yang tipis, yang lebih sering terlihat seperti kerutan ketidakpuasan daripada kegembiraan. Kita kan baru ketemu di acara keluarga besar 2 bulan lalu. Bantahku perlahan, berusaha terdengar objektif. Itu hanya sekilas. Din, dia ingin Vira main ke rumahnya. Katanya dia sudah siapkan kamar anak yang lucu-lucu. Mas Zidni menyentuh tanganku. Aku tahu, kadang cara Kak Sekar sedikit intens. Tapi dia satu-satunya kakak kandungku. Dan dia tidak punya anak. Mungkin dia hanya rindu dan tidak tahu cara mengekspresikannya. Sedikit intens. Itu adalah kata-kata halus Mas Zidni untuk menggambarkan sikap superior dan perfeksionis kakaknya. Aku ingat persis, di pernikahan kami dulu, Kak Sekar dengan suara nyaring berkomentar tentang dekorasi pelaminan yang menurutnya tidak match dengan warna gedung. Aku ingat bagaimana dia selalu memberikan hadiah untuk kami, barang-barang mahal bermerek, dengan nada yang seolah berkata, ini yang seharusnya kalian gunakan, bukan barang murahan kalian itu. Tapi yang paling kukhawatirkan adalah Vira. Anakku yang bebas, ceria, dan terkadang, sebagaimana anak seusianya, ceroboh. Bagaimana dia akan bertahan dalam rumah yang serba putih, serba rapih, di bawah pengawasan mata elang seorang wanita yang menganggap setitik noda sebagai sebuah dosa? Vira masih kecil, Mas. Dia aktif. Aku takut. Kalimatku terhenti. Takut dia membuat berantakan. Mas Zidni menyelesaikan. Dia menarik napas. Aku akan bicara dengan Kak Sekar. Aku akan minta dia untuk lebih santai. Lagi pula, ini kan keluarga. Dia pasti mengerti. Ada bagian dari diriku yang ingin mengatakan tidak. Ingin melindungi Vira dan diriku sendiri dari potensi kritik dan ketidaknyamanan. Tapi aku juga melihat harapan di mata suamiku. Dia ingin mendekatkan keluarganya. Dia ingin Vira mengenal tantenya. Dan aku tidak ingin menjadi istri yang posesif dan memutus tali silaturahmi. Konflik dalam diriku berlangsung cepat namun sengit. Di satu sisi, keinginan untuk menjaga kedamaian keluarga kecilku. Di sisi lain, kewajiban untuk menghormati hubungan darah suamiku. Akhirnya, dengan rasa berat yang masih mengganjal di dada, aku menghela napas. Baiklah, Mas. Tapi tolong, benar-benar bicarakan dengan kakakmu. Agar dia tidak berharap terlalu tinggi pada Vira. Biarkan Vira menjadi diri sendiri. Wajah Mas Zidni berseri.
Ia mencium keningku. Terima kasih, Dint. Aku janji akan mengaturnya. Malam itu, sambil menemani Vira tidur, ku selipkan doa. Tolong, jangan biarkan hari esok melukai hati anakku yang polos ini. Vira, yang tak sadar akan negosiasi orang tuanya, tertidur pulas dengan boneka kelincinya erat dalam pelukan. Aku memandanginya lama, rasa protektif itu menguat. Besok, aku akan menjadi perisainya. Aku akan memastikan bahwa kunjungan ini tidak akan meninggalkan bekas luka, sekecil apapun. Namun, di sudut hati yang paling gelap, ada firasat yang mengusik. Seperti awan kecil di cakrawala yang menjanjikan hujan. Mobil kami meluncur perlahan memasuki gerbang perumahan elit tempat Kak Sekar tinggal. Pagar-pagar tinggi dengan hiasan besi tempa, rumput hijau terpangkas sempurna, dan mobil-mobil mengilat yang tertata rapi di garasi terbuka. Vira, yang sejak tadi bersemangat, menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Ibu, rumah Tante Sekar kayak istana, ya? Ujarnya takjub. Hanya terlihat bagus dari luar. Sayang, jawabku, berusaha menetralkan ekspektasinya. Mas Zidni menepuk pahaku, memberi isyarat agar aku tidak sinis. Tapi aku melihatnya juga menegangkan rahang. Kami parkir di depan rumah bergaya minimalis dengan dinding putih bersih. Sebelum kami sempat mengetuk, pintu utama terbuka. Kak Sekar sudah berdiri di baliknya, mengenakan setelan linen warna gading yang tanpa satupun kusut. Senyumnya terkembang, tetapi matanya yang tajam, langsung melakukan pemindaian cepat. Akhirnya datang juga, ucapnya, suaranya datar namun bernada tinggi. Bibirnya menyentuh pipi Mas Zidni dan kemudian pipiku dengan cepat, seperti ritual yang wajib dilakukan. Saat membungkuk ke arah Vira, matanya berhenti pada sepatu merah muda bertabur glitter milik Vira. Wah, sepatunya menarik sekali, Vira, komentarnya. Aku bisa mendengar nada, tidak praktis, dan mudah kotor, di balik pilihan katanya. Makasih, Tante. Ada gambarnya prinses, sahut Vira polos, tak menangkap sinyalnya. Iya, bagus. Tapi, lebih baik dititipkan di sini saja, ya. Kak Sekar sudah menyodorkan rak sepatu tambahan dari dalam, yang masih terbungkus plastik. Rumah Tante baru saja dipoles lantainya, biar tidak terbawa debu. Vira melihatku, bingung. Biasanya, di rumah keluarga lain, ia diperbolehkan memakai sandal dalam rumah. Aku mengangguk, memberi isyarat untuk menurut. Dengan wajah sedikit kecewa, Vira melepas sepatu kesayangannya. Ini oleh-oleh, Kak, kata Mas Zidni menyerahkan tas berisi kue-kue tradisional dan buah tangan. Oh, terima kasih. Tapi kamu tahu kan, Mas Roni dan aku sedang mengurangi gula, ujar Kak Sekar sambil menerimanya, meletakkannya di meja seolah barang itu bisa mengontaminasi suasana. Rumah itu persis seperti yang kukhawatirkan. Lebih dari persis. Lantai marmer putih mengilap seperti cermin, memantulkan langit-langit tinggi dengan lampu kristal. Tidak ada barang yang tidak pada tempatnya. Majalah ditata berderet sempurna di rak kaca. Bahkan bunga segar di vas tengah meja tersusun dengan simetri yang menakutkan. Aroma lemon dan lavender terlalu kuat, menutupi semua kemungkinan aroma kehidupan seperti masakan atau manusia. Ayo masuk, duduk. Jangan berdiri saja. Ajak Kak Sekar memimpin kami ke ruang tamu yang lebih mirip showroom furnitur. Sofa kulit putih. Aku, dengan insting seorang ibu, langsung membayangkan tangan kecil Vira yang mungkin masih lengket bekas permen di mobil. Vira berjingkat-jingkat, takut menginjak lantai yang terlalu bersih. Ia duduk di ujung sofa, kaki menggantung, tidak berani bersandar. Mas Roni lagi meeting di luar kota. Jadi, kita bisa ngobrol santai, ujar Kak Sekar, duduk di hadapan kami dengan punggung tegak. Matanya tak pernah lama berpaling dari Vira. Percakapan pun dimulai. Dia menanyai Mas Zidni tentang pekerjaan, dengan selipan komentar. Mengajar di madrasah memang mulia, tapi penghasilannya cukup, Zid? Untuk sekeluarga. Pertanyaan itu diucapkan dengan kepura-puraan prihatin, namun terasa seperti tusukan halus. Kemudian giliranku. Dinda masih tidak kerja? Hanya urus rumah? Wah, zaman sekarang istri biasanya juga berkontribusi, biar tidak tertinggal. Senyumnya tipis. Aku mencoba menjawab dengan sabar,
menjelaskan bahwa aku juga mengerjakan proyek desain grafis dari rumah sambil mengasuh Vira. Tapi perhatiannya sudah beralih. Vira, yang mulai bosan dengan obrolan dewasa, memperhatikan sebuah patung kristal kecil berbentuk angsa di meja sampingnya. Matanya berbinar. Tanpa berpikir panjang, jarinya yang mungil meraih ke arahnya. "Vira, jangan!" teriak Kak Sekar tiba-tiba. Suaranya memecah kesunyian dan membuat kami semua kaget. Vira terlonjak, tangan mengerut. Wajahnya langsung memerah, siap menangis. Kak Sekar bangun, mengambil patung itu dan memeriksanya di bawah cahaya, memastikan tidak ada sidik jari. "Barang ini pemberian klien penting Mas Roni dari Eropa. Sangat mahal dan mudah pecah," katanya dengan nada menggurui, "lebih kepada kami daripada kepada Vira. Anak kecil memang harus diajari tata krama, Dinda. Tidak boleh sentuh-sentuh barang yang bukan miliknya. Lihat dulu, tanya dulu." Darahku mendidih. Aku menarik Vira mendekat, memeluknya. Vira hanya tertarik. "Kak, dia tidak berniat merusak." "Niat atau tidak, kalau pecah siapa yang tanggung?" sahutnya dingin. Kemudian, berpaling ke Vira dengan ekspresi paksa ramah. "Nanti tante beri mainan yang boleh dipegang, ya? Tapi sekarang, duduk yang manis." Suasana menjadi beku. Rasa tidak nyaman itu kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah kepastian. Ini bukan kunjungan silaturahmi. Ini adalah pemeriksaan. Dan kami, terutama Vira, sedang dinilai dengan standar yang tidak mungkin kami penuhi. Vira memasukkan jempolnya ke mulut, sebuah kebiasaan yang sudah lama hilang dan kembali saat ia merasa sangat tidak aman. Matanya berkaca-kaca, menatapku penuh pertanyaan. "Apa salahku, Ibu?" Aku menatap balik Kak Sekar, yang kini kembali duduk dengan anggun, seolah baru saja memberikan pelajaran berharga. Dalam hati, tekadku mengeras. Kami mungkin hanya akan sebentar di sini. Tapi aku akan memastikan, setelah ini, Vira tidak akan pernah lagi merasa dirinya kurang atau salah hanya karena menjadi anak kecil yang normal. Kebahagiaannya jauh lebih berharga daripada kesempurnaan semu di rumah ini. Dan jika kata-kata najis itu adalah senjata yang akan dia gunakan, maka aku siap menjadi tameng yang tak tergoyahkan. Setelah insiden patung kristal, Vira seperti boneka kayu kecil. Ia duduk kaku di pangkuanku. Tubuhnya sesekali bergetar menahan isak. Tangannya yang biasanya aktif menggenggam milikku dengan erat, mencari perlindungan. Aku membisikkan mantra, "Tidak apa-apa," di telinganya berulang kali. Namun tatapan kosongnya masih tertuju pada Kak Sekar yang duduk kembali dengan anggun. "Anak-anak sekarang memang perlu dilatih disiplin sejak dini," ujar Kak Sekar, memecah keheningan yang tegang sambil menyusun ulang serbet di pangkuannya yang sudah rapi. "Lihat anak Pak RT di seberang. Sudah bisa baca Al-Quran lancar di usia Vira." Orang tuanya tegas. Mas Zidni, yang selama ini cenderung diam, menarik napas. "Setiap anak punya waktunya sendiri, Kak. Vira juga sudah hafal beberapa surat pendek. Tapi attitude, Zid. Attitude itu yang utama," potongnya cepat. Matanya kembali mengamati Vira. "Harus tahu tempat, tahu situasi. Tidak boleh gerasak-gerusuk." Kata gerasak-gerusuk itu diucapkan dengan intonasi yang membuatku mual. Seolah keingintahuan alami seorang anak adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. "Kak Sekar," kataku, berusaha menjaga suara tetap datar. "Vira anak baik. Dia hanya butuh waktu menyesuaikan diri di lingkungan baru." "Lingkungan baru atau tidak, aturan tetap aturan," sahutnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menghangatkan ruangan. "Nanti kalau dia sekolah, kan tidak bisa semaunya." Percakapan macet. Hanya terdengar suara AC berdesis dan denting jam dinding besar. Kak Sekar kemudian bangkit. "Kalian minum apa?" "Saya ada jus organik yang baru saya beli. Tanpa gula, tanpa pengawet." Dia tak menunggu jawaban, berjalan ke dapur yang terlihat dari ruang tamu, juga serba putih dan berkilau. Saat itulah Vira mulai gelisah. Kepalanya menoleh ke arah jendela besar di ruang tamu, di mana seekor burung kutilang sedang hinggap di pohon lengkeng. Matanya yang tadi redu, berbinar kecil. "Ibu, lihat burung," bisiknya. "Iya, sayang."
Lihat saja dari sini, jawabku, berusaha menahannya tetap di pangkuan. Tapi energinya yang tertahan tadi seolah menemukan saluran. Perlahan, ia meluncur dari pangkuanku dan berjalan hati-hati mendekati jendela. Kakinya kecil-kecil melangkah di atas marmer dingin. Vira, hati-hati, ya. Jangan dekat-dekat kaca, pesanku, mengawasi setiap langkahnya. Saat itu, Kak Sekar kembali membawa nampan berisi 3 gelas jus berwarna hijau pucat. Mata Kak Sekar langsung menyapu ruangan dan menemukan Vira yang sudah berdiri sekitar 2 meter dari jendela. Alisnya berkerut. Vira, jangan berdiri di situ. Kacanya mahal, kalau kena sidik jari susah dibersihkannya. Tegurnya dari kejauhan, suaranya bernada tinggi lagi. Vira menoleh, wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan keinginan untuk melihat burung. Dalam kebingungannya, ia mundur selangkah. Tangan kanannya, tanpa sadar, mencari pegangan. Dan tangan itu menemukan tepi meja kecil tempat gelas jus yang tadi dibawa Kak Sekar diletakkan. Vira, jangan pegang meja, teriak Kak Sekar. Tapi semuanya sudah terlambat. Tangan mungil Vira menyenggol gagang gelas kaca yang halus. Gelas itu oleng, bergoyang, dan kemudian jatuh. Isi jus hijau pucat tumpah membentuk cipratan yang pertama kali menghantam lantai marmer, sebelum kemudian menggenang dengan sempurna di atas karpet persilangan berwarna krem muda yang terhampar di bawah meja. Pelak. Suara itu tidak keras, tapi di tengah kesunyian rumah itu, ia terdengar seperti guntur. Vira membeku, matanya membelalak melihat genangan yang semakin meluas di karpet cantik itu. Lalu, wajahnya memerah, bibirnya bergetar. Aku sudah bergegas dari sofa, tapi Kak Sekar lebih cepat. Dia meletakkan nampan dengan kasar, bergegas ke tempat kejadian. Wajahnya berubah. Semua kedok kesopanan dan keanggunan itu lurus seketika, digantikan oleh kemarahan murni yang mendidih dan rasa jijik yang tak terbendung. Dia tidak melihat Vira yang ketakutan. Dia tidak melihat kami. Matanya hanya tertuju pada noda hijau yang semakin dalam menyerap ke serat karpet. Astagfirullah, teriaknya. Suaranya memecah telinga. Karpet ini karpet oriental. Harga satuan. Dia berlutut, tapi bukan untuk menenangkan Vira. Tangannya meraih serbet dari meja dan mulai mengusap-usap noda dengan gerakan panik, yang justru membuat noda menyebar. Vira akhirnya menangis. Tangisan keras, ketakutan, dan rasa bersalah yang meledak. Kak Sekar menoleh, dan tatapannya pada Vira adalah tatapan yang akan kuingat seumur hidup. Tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Kalian ini, hardiknya, jari telunjuknya menuding ke arah kami. Aku, Mas Zidni, dan Vira yang sedang menangis histeris. Suaranya nyaring, penuh getir, dan sengaja diucapkan untuk melukai. Hanya bikin najis di sini. Kata najis itu menggantung di udara, keras, kasar, dan penuh racun. Lebih menyakitkan daripada tamparan. Kata itu mereduksi kami, terutama anak balita yang ketakutan itu, menjadi sesuatu yang kotor, menjijikan, tak layak berada di tempat sucinya. Mas Zidni langsung berdiri, wajahnya pucat marah. Kak Sekar. Tapi aku lebih cepat. Segalanya dalam diriku mendidih. Rasa sayang sebagai ibu, harga diri sebagai perempuan, dan kemarahan sebagai manusia yang dihinakan. Aku menyambar Vira, mengangkat tubuhnya yang gemetar, menekan kepalanya ke bahuku untuk menghalanginya dari tatapan penuh kebencian itu. Cukup, kataku pada Kak Sekar. Suaraku rendah tapi berisi angin topan. Mataku menatapnya tanpa blinking. Kau baru saja menghina anak umur 5 tahun dengan kata najis. Kau menghina keluargamu sendiri. Kak Sekar berdiri, serbet hijau masih di tangannya. Wajahnya masih merah, tapi kini ada sedikit kilat penyesalan yang tersambar kemarahan. Lihat karpet saya. Ini najis beneran. Yang najis bukan karpetnya, Kak Sekar, potongku, sambil mengusap-usap punggung Vira yang masih terisak. Tapi mulutmu yang mengatakannya, dan hatimu yang mengizinkannya. Aku menoleh ke Mas Zidni yang tampak seperti akan meledak. Kita pulang, Mas. Sekarang. Tanpa menunggu jawaban, tanpa melihat lagi pada Kak Sekar yang terpaku, aku berjalan keluar ruang tamu, menggendong Vira.
Kaki kecil Vira mengunci pinggangku erat-erat. Tangisannya sudah berubah menjadi cegukan pilu di pundakku. Mas Zidni mengambil tas dan kue yang kami bawa. Saat melewati kakaknya, dia berhenti sebentar. Aku tidak menyangka kakak sekeji ini, gumamnya, suara serak penuh kekecewaan yang dalam. Lalu dia mengikutiku. Kami meninggalkan rumah itu dengan pintu yang terbuka lebar, meninggalkan seorang perempuan berdiri di atas karpet bernoda, dan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari noda jus manapun. Di mobil, Vira masih sesekali terisak. Ibu, Vira najis ya? Vira jahat? Pertanyaan itu menyayat. Aku mencium kepalanya berulang kali. Tidak, sayang. Vira tidak najis. Vira baik. Tantenya yang sedang tidak baik hati. Tapi di dalam hati, sebuah tekad membaja telah lahir. Penghinaan ini tidak akan berlalu begitu saja. Karma mungkin butuh waktu, tapi pelajaran harus diberikan. Dan aku akan memastikan, suatu hari nanti, Kak Sekar akan benar-benar memahami arti kata najis, bukan dari karpet, tapi dari rasanya ketika ia berada di posisi yang paling membutuhkan dan dihinakan. Pulang dari rumah Kak Sekar, mobil kami seperti peti mati beroda yang bergerak dalam keheningan berat. Hanya terdengar cegukan pilu Vira yang perlahan-lahan mereda menjadi desahan napas tidak stabil, dan gemerisik tas kresek berisi sepatu merahnya yang kupegang erat. Aku memandang keluar jendela, tapi yang terlihat bukanlah pemandangan kota. Yang terlihat adalah wajah Kak Sekar yang penuh kebencian dan mulutnya yang melontarkan kata beracun itu. Najis. Kata itu berputar-putar di kepalaku, menusuk-nusuk. Mas Zidni menggenggam kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya terkunci. Aku tahu dia sedang berperang antara kesetiaan pada darah dagingnya dan rasa sakit melihat istri dan anaknya terluka. Kita takkan kembali ke sana, ucapku tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaraku datar, tapi penuh kepastian baja. Mas Zidni menarik napas dalam. Dinda. Aku serius, Mas. Tidak selama dia masih seperti itu. Tidak selama Vira masih trauma. Kubelai rambut Vira yang basah oleh air mata dan keringat. Anakku ini sudah tertidur lelah di carseatnya. Namun alisnya masih berkerut, sesekali tubuhnya berkedut. Dia, Kak Sekar pasti sedang stres. Atau mungkin ada masalah dengan Mas Roni yang tidak kita tahu. Bantah Mas Zidni, mencoba mencari alasan seperti biasanya. Aku memalingkan wajah dari jendela dan menatapnya. Mas, stres bukan izin untuk menghancurkan harga diri seorang anak. Kata, najis, itu bukan keluar karena stres. Itu keluar karena itu memang yang ada di dalam hatinya. Dia memandang kita, dan terutama Vira, sebagai sesuatu yang lebih rendah, yang mengotori kesempurnaannya. Tapi dia tetap kakakku, Dint. Keluarga. Keluarga yang baik tidak saling menghina, Mas. Keluarga yang baik melindungi, terutama yang paling lemah. Suaraku mulai bergetar. Kau dengar tadi? Vira bertanya apakah dia najis. Apakah dia jahat? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu yang akan dia ingat, Mas. Bukan karpet mahal, bukan rumah mewah, tapi bahwa tantenya menyebutnya kotor dan menjijikan. Mas Zidni menepi mobil di sebuah area parkir minimarket. Dia mematikan mesin, lalu menundukkan kepalanya ke kemudi. Bahunya naik turun. Maafkan aku, Dinda. Aku yang mengajak kalian ke sana. Aku yang memaksakan silaturahmi itu. Suaranya parau, penuh penyesalan. Hatiku melunak sedikit. Bukan pada Kak Sekar, tapi pada suamiku yang baik ini, yang terjepit di tengah. Kutempatkan tanganku di pundaknya. Ini bukan salahmu, Mas. Tapi ini tanggung jawab kita sekarang. Untuk memastikan luka ini tidak menjadi permanen pada Vira. Malam itu, setelah memandikan Vira yang masih lemas dan memaksanya makan sedikit, aku menidurkannya. Prosesnya panjang. Ia takut gelap, ingin lampu tidur menyala terang. Ia ingin terus digandeng tangannya. Bahkan dalam tidurnya, ia bergumam, bukan Vira, bukan najis. Air mata akhirnya tumpah dari mataku. Air mata kemarahan, kepedihan, dan rasa bersalah yang menggerogoti. Seharusnya aku lebih tegas menolak ajakan itu. Seharusnya aku membawa Vira pergi lebih cepat.
Seharusnya, Mas Zidni masuk kamar, melihatku menangis di sisi ranjang Vira. Dia mendekat, memelukku dari belakang. Aku akan bicara padanya. Aku akan minta dia meminta maaf. Maaf tidak akan cukup, Mas, bisikku di antara isak. Yang Vira butuhkan bukan sekadar kata, maaf. Dia butuh pemulihan keyakinan bahwa dia baik, bahwa dia berharga, bahwa dunia tidak sekejam itu. Esok harinya, Vira seperti kehilangan cahaya. Biasanya pagi-pagi ia sudah bernyanyi atau menari mengikuti lagu di TV. Hari itu, ia hanya duduk di sofa, memeluk boneka kelincinya, tatapan kosong keluar jendela. Ketika tetangga sebelah, anak seusianya, mengajaknya bermain, ia hanya geleng lemah dan bersembunyi di balik punggungku. Itu efeknya, Mas, bisikku pada Mas Zidni yang juga memperhatikannya dengan wajah prihatin. Trauma itu nyata. Mas Zidni pun menelepon Kak Sekar. Dari ruang tengah, aku bisa mendengar nada suaranya yang tegas, marah. Tapi ekspresinya berubah dari marah menjadi frustrasi, lalu akhirnya pasrah. Setelah menutup telepon, wajahnya muram. Dia bilang, dia memang terlalu emosi. Tapi menurutnya kita juga salah karena tidak mengawasi Vira dengan ketat. Dia bilang, anak kecil harus diajari konsekuensi. Mendengar itu, amarahku yang sempat mereda menyala kembali, lebih panas dari sebelumnya. Ajaran konsekuensi? Pada balita? Dengan kata penghinaan? Kalau begitu, biarkan saja, Mas. Putuskan hubungan. Kita tidak butuh racun seperti itu dalam hidup kita. Tapi Mas Zidni masih ragu. Aku tahu, darah dan sejarah masa kecil mereka membuatnya sulit memutus begitu saja. Konflik antara kami pun memuncak. Aku tidak mau Vira tumbuh dengan memendam luka karena kita memaksanya berhubungan dengan sumber lukanya. Teriakku suatu malam, saat perdebatan itu kembali memanas. Dan aku tidak mau memutus satu-satunya saudara kandung yang kupunya hanya karena satu kesalahan. Balas Mas Zidni, suaranya juga meninggi. Satu kesalahan? Menghina anak dengan kata, najis, bukan, satu kesalahan. Mas, itu adalah cerminan karakter. Pertengkaran itu berakhir dengan kami tidur berbalik punggungan. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ada tembok dingin yang memisahkan. Namun, di balik semua kemarahan dan luka itu, sebuah rencana mulai terbentuk dalam benakku. Sebuah tekad yang dingin dan terukur. Aku tidak akan membalas dengan teriakan atau hinaan balik. Itu terlalu mudah dan tidak akan mengajarkan apa-apa. Aku akan menunggu. Karena hidup memiliki caranya sendiri untuk mengadili kesombongan. Dan ketika saatnya tiba, ketika Kak Sekar berada di posisi yang paling membutuhkan, paling rendah, barulah pelajaran sesungguhnya akan diberikan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pilihan. Pilihan untuk mengulurkan tangan atau tidak. Pilihan untuk memberikan syarat atau tidak. Pilihan untuk membuatnya merasakan secuil dari rasa tidak berdaya yang ditimbulkannya pada Vira. Aku memutuskan untuk fokus pada Vira. Aku mengajaknya berkebun, membiarkannya bermain tanah, mewarnai dinding dengan krayon khusus, melakukan semua hal, berantakan, yang akan membuat Kak Sekar menjerit. Aku ingin Vira tahu, menjadi anak kecil yang aktif dan penuh rasa ingin tahu bukanlah dosa. Itu indah. Dan rumah kami adalah tempat yang aman untuk semua eksplorasinya, noda, dan kotoran itu. Secara perlahan, senyum mulai kembali di wajah Vira. Tapi tetap, ada kewaspadaan baru dalam matanya, terutama terhadap orang dewasa yang baru dikenalnya. Luka itu tidak hilang, ia hanya mengering, menjadi jaringan parut yang suatu hari bisa terasa lagi. Dan di rumah mewah yang serba putih itu, aku yakin Kak Sekar sedang membersihkan karpetnya, mungkin dengan perasaan benar sendiri. Tidak menyadari bahwa karma sudah mulai berjalan, dan roda itu akan berputar lebih cepat dari yang dia sangka. Aku hanya perlu bersabar dan menjaga hati anakku tetap utuh sampai saat pembalasan yang tepat itu tiba. Bukan pembalasan dendam, tapi pembalasan yang mendidik. Saat dimana aku bisa berkata, dengan tenang, inilah konsekuensinya, Kak Sekar. Seperti yang dia inginkan untuk diajarkan pada Vira. Ketenangan yang kami bangun pasca insiden itu rapuh bagai kaca tipis. Meski senyum Vira sudah lebih sering muncul,
terutama saat kami berkebun bersama atau membuat kue yang berantakan di dapur. Bisikan, najis, itu masih sesekali bergema dalam mimpinya. Aku dan Mas Zidni pun berjalan di atas kulit telur, menghindari topik tentang Kak Sekar. Suasana rumah masih membawa bayangan pertengkaran kami yang belum benar-benar terselesaikan. Hingga suatu Jumat sore, sekitar 3 minggu setelah insiden karpet krem, telepon rumah berdering. Mas Zidni yang mengangkat. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba serius dan seringkali hanya menjawab, iya. Astagfirullah. Aku tahu ini bukan telepon biasa. Setelah menutup telepon, wajahnya pucat. Dia duduk di kursi makan, menatap kosong ke arah dapur tempatku membereskan peralatan membuat play-doh dengan Vira. Ada apa, Mas? Tanyaku, mengelap tangan. Itu, tadi Om Bowo, ujarnya, merujuk pada paman dari pihak ayahnya yang paling netral. Dia dapat kabar dari istrinya yang dekat dengan tetangga Kak Sekar. Udara di ruangan itu seolah mengental. Vira, yang merasa ada ketegangan, berhenti memainkan adonan warna-warni dan mendekatiku. Katanya, rumah Kak Sekar akan disita ban. Mas Zidni mengucapkannya pelan, seolah tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Disita? Tapi rumah itu, kataku, tak menyelesaikan kalimat. Rumah mewah itu adalah mahkota kesombongan Kak Sekar, bukti nyata kesuksesan yang selalu dia pamerkan. Ternyata, selama ini Mas Roni punya utang besar. Bisnis kontraktornya dapat proyek gede setahun lalu, tapi mitra utamanya kabar burungnya kabur membawa modal dan dana muka. Proyeknya mangkrak, Mas Roni keteter bayar supplier dan ban. Rumah itu sudah lama digadaikan kedua kalinya untuk menutup lubang. Sekini lubangnya semakin besar, dan bank sudah keluarkan somasi terakhir. Aku menarik napas dalam. Tidak ada rasa senang dalam hatiku. Yang ada adalah rasa kaget dan sebuah pengakuan sunyi bahwa alam semesta memang bekerja dengan caranya yang misterius. Karma bukanlah hantu menakutkan, tapi konsekuensi logis dari pilihan. Dan Kak Sekar, tanyaku. Dia, menurut Om Bowo, dia selama ini juga tidak tahu besarnya masalah. Mas Roni menutup-nutupi. Baru ketahuan saat surat somasi dan pemberitahuan lelang datang ke rumah. Mereka bertengkar hebat. Kabarnya Kak Sekar sempat pingsan. Bayangan perempuan angkuh dengan setelan linen itu pingsan di atas lantai marmernya yang dingin menyentuh relung simpatiku yang paling dalam, meski kemarahan masih membara. Ini adalah kehancuran total. Bukan hanya finansial, tapi juga kepercayaan dan citra diri yang selama ini dibangunnya dengan susah payah. Apakah kita harus membantu? Tanya Mas Zidni, suaranya penuh konflik. Matanya memandangku, mencari petunjuk. Pertanyaan itu menggantung berat. Membantu? Setelah penghinaan yang dilontarkan pada anak kami? Tapi tidak membantu. Rasanya tidak manusiawi melihat mereka terpuruk seperti itu. Bantuan seperti apa, Mas? Kita juga tidak punya uang untuk menutup utang bank sebesar itu. Jawabku realistis. Bukan uang. Mungkin tempat tinggal sementara. Atau bantuan untuk bernegosiasi dengan bank. Aku kan punya teman yang kerja di hukum perbankan. Aku duduk di hadapannya, mengambil tangan Vira yang lengket play-doh. Mas, dengarkan. Apa yang terjadi pada mereka sangat menyedihkan. Tapi, sebelum kita memutuskan untuk mengulurkan tangan, aku ingin kita ingat baik-baik. Bagaimana mereka memperlakukan kita saat kita mengotori rumahnya? Apakah ada belas kasihan? Apakah ada pengertian? Mas Zidni menunduk. Itu berbeda, Dinda. Tidak berbeda prinsipnya, Mas. Saat kita di posisi mengganggu kesempurnaannya, kita diusir dengan hinaan. Sekarang, mereka di posisi kekurangan, bahkan kegagalan. Apakah kita akan langsung melompat membantu? Atau kita beri mereka ruang untuk merasakan dulu konsekuensi dari kesombongan dan kekerasan hatinya? Apa maksudmu? Tanyanya waspada. Maksudku, biarkan mereka tenggelam dulu dalam kepahitan situasi ini. Biarkan Kak Sekar merasakan betapa rapuhnya singgasana yang dia bangun. Kita tidak perlu menambah penderitaannya, tapi kita juga tidak perlu buru-buru menjadi pahlawan. Biarkan karma bekerja sepenuhnya. Biarkan dia benar-benar jatuh. Suaraku tenang,
Tapi setiap kata terukur. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membiarkan proses pembelajaran alamiah terjadi. Aku tidak tega, Dint. Dia kakakku. Dan Vira adalah anakmu. Yang saat ketakutan dan merasa bersalah, justru dihina oleh bibinya sendiri. Tekanku. Aku tidak melarang kau membantu nanti, Mas. Tapi tolong, beri waktu. Untuk kita, dan untuk mereka. Biarkan mereka mencari solusi sendiri dulu. Biarkan harga diri Kak Sekar yang setinggi langit itu benar-benar mentah dengan realita. Baru setelah itu, jika mereka datang dengan rendah hati, bukan dengan sisa-sisa gengsi, kita pertimbangkan bantuan. Mas Zidni menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Dia tahu logikaku benar, meski bertentangan dengan naluri kekeluargaannya. Baiklah, untuk sekarang, kita diam saja. Tapi tolong, Dinda, jika saatnya tiba nanti, kita bantu dengan ikhlas. Jangan dengan maksud menyakiti balik. Aku mengangguk. Aku berjanji. Bantuannya akan tulus. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Bukan untuk kita, tapi untuk Vira. Syarat apa? Nanti, Mas, saat waktunya tiba. Malam itu, setelah Vira tertidur, aku berdiri di balkon kecil kamar kami. Udara malam berhembus sejuk. Di kejauhan, arah di mana rumah Kak Sekar berada, aku bisa membayangkan kekacauan dan kepanikan yang sedang terjadi. Tangisan, saling menyalahkan, kehancuran mimpi. Ini adalah babak pertama karma. Kehilangan materi adalah pukulan telak bagi seseorang yang membangun identitasnya di atasnya. Tapi, ini belum cukup. Aku tahu karakter Kak Sekar. Dia akan berusaha mati-matian menyelamatkan muka, meminjam ke sana-sini, mungkin masih dengan sikap yang sedikit superior karena merasa ini hanya sial semata. Aku harus menunggu sampai pukulan kedua datang. Pukulan yang menghancurkan sisa-sisa ilusi kekuatannya. Saat itulah perempuan sombong itu akan benar-benar hancur. Dan saat itulah, barulah pelajaran sesungguhnya bisa diberikan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasihan yang bersyarat. Belas kasihan yang menyembuhkan bukan hanya kebutuhan finansialnya, tapi juga kesombongan jiwanya. Karma sedang berdentang, dan dentangnya baru saja dimulai. Aku menarik napas dalam, mendoakan agar proses ini membawa pencerahan, bukan kehancuran abadi. Karena pada akhirnya, bagaimanapun juga, dia adalah keluarga Mas Zidni. Dan aku, meski terluka, masih percaya pada kekuatan pengampunan. Tapi pengampunan yang tepat, yang lahir dari penyesalan yang mendalam, bukan dari keterpaksaan keadaan semata. Waktu berjalan dengan ritmenya sendiri. 2 minggu sejak kabar tentang rumah Kak Sekar yang akan disita beredar di keluarga besar. Aku dan Mas Zidni memilih untuk tetap, tidak tahu secara resmi, menjaga jarak yang sopan namun tegas. Sesekali, melalui pesan berantai dari keluarga, kami dapat potongan-potongan cerita. Kak Sekar berusaha menjual perhiasan dan tas branded koleksinya, namun hasilnya tak seberapa dibandingkan utang yang menggunung. Mas Roni menghilang dari peredaran. Katanya mengurusi proyek sisa atau bernegosiasi dengan debt collector. Entahlah, rumor simpang siur. Vira perlahan kembali ke dirinya yang ceria. Aku dengan sengaja mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang berantakan namun bahagia. Melukis dengan cat jari, bermain pasir kinetik di teras, membuat slime. Setiap kali tangannya kotor, dengan bangga ia menunjukkan padaku. Lihat, Bu. Vira boleh berantakan, ya di rumah. Dan setiap kali, ku katakan, boleh sekali, sayang. Asal nanti kita bersihkan bersama. Luka itu belum sembuh total, tapi setidaknya tidak lagi terbuka dan menganga. Hingga datanglah hari itu. 1 bulan tepat sejak insiden karpet krem. Tanggalnya sengaja kuingat karena itu juga hari ulang tahun pernikahan orang tua Mas Zidni. Kami baru saja pulang dari acara sederhana di rumah mertua. Suasana masih hangat dengan obrolan keluarga, meski nama Kak Sekar sengaja dihindari. Vira tertidur di atas sofa, masih mengenakan gaun kecilnya. Dering telepon rumah di tengah malam itu seperti sirene yang memecah kedamaian. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47. Mas Zidni yang sedang membaca Al-Quran di ruang tengah mengangkatnya dengan ekspresi waspada. Halo, suaranya rendah.
Lalu, wajahnya berubah. Suara dari speaker telepon begitu keras dan parau hingga bisa kudengar dari tempatku berdiri di ambang pintu dapur. Zidni. Zidni, tolong aku. Itu suara Kak Sekar. Tapi bukan suara dingin dan terkendali yang biasa. Ini suara pecah, penuh kepanikan yang nyaris histeris. Diselingi isakan keras. Kak, tenang. Apa yang terjadi? Tanya Mas Zidni, mencoba menenangkan. Roni. Mas Roni, kecelakaan. Mobil hancur. Suaranya terputus-putus, tersedak. Dia dilarikan ke RS Mitra, di ICU. Operasi dadakan. Biayanya gila. Zid, aku nggak punya apa-apa lagi. Kartu kredit ditolak. Asuransi ternyata nggak nutup semuanya. Tolong, aku butuh uang. Sekarang juga. Besok pagi harus bayar uang muka operasi. Setiap kata seperti pukulan palu godam. Kecelakaan. ICU. Operasi. Biaya gila. Mas Zidni menutup matanya sejenak, menahan gejolak. Kak, tenang dulu. Besok pagi aku ke sana. Kita lihat kondisi Mas Roni dulu. Nggak bisa besok, teriak Kak Sekar di seberang sana. Suaranya nyaris menjerit. Harus sekarang. Mereka bilang kalau nggak ada jaminan pembayaran, prosedurnya bisa ditunda. Kamu mau tanggung jawab kalau sesuatu terjadi pada Roni? Dinda punya tabungan kan? Kalian kan nggak punya utang. Tolong, Zidni, ini hidup mati. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada menuduh, memanipulasi. Masih ada sisa-sisa pola pikir lama. Kalian yang hidup sederhana pasti punya uang tunai, dan kalian harus menolongku karena kita keluarga. Mas Zidni memandangku. Di matanya ada badai, kepanikan, empati, dan juga kejengkelan pada nada permintaan tolong yang masih terasa memaksa. Baik, Kak. Aku akan bicara dengan Dinda. Kami usahakan. Tapi kamu harus tenang. Besok pagi kami ke rumah sakit. Bawa uangnya, Zidni. Pokoknya bawa uangnya. Lalu telepon diputus begitu saja, tanpa terima kasih, tanpa tanya kabar. Hanya permintaan mendesak yang disampaikan dengan teriakan. Mas Zidni meletakkan gagang telepon perlahan. Ruangan tengah yang hangat tiba-tiba terasa sangat dingin. Dengar itu? Tanyanya padaku. Aku mengangguk, mendekat. Kecelakaan? Parah. Sepertinya iya. Mobil hancur. Dia di ICU butuh operasi segera. Dan mereka benar-benar kehabisan semua sumber daya. Dia menarik napas dalam. Ini pukulan kedua yang kau bilang, Din? Lebih dari yang kubayangkan. Memang. Ini lebih dari sekadar kehilangan harta. Ini ancaman kehilangan nyawa pasangan, kehancuran keluarga secara harfiah. Karma bekerja dengan cara yang lebih keras dan lebih cepat dari perkiraanku. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mas Zidni. Tabungan kita, itu untuk biaya sekolah Vira, untuk kebutuhan darurat kita. Aku duduk di sampingnya, pikiran berputar cepat. Inilah momen yang tidak kusangka akan datang secepat ini. Saat dimana segala kesombongan Kak Sekar remuk oleh takdir yang kejam. Saat dimana dia tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga penyelamat. Kita akan bantu, Mas, kataku pelan. Tapi tidak seperti yang dia minta. Bagaimana maksudmu? Kita tidak akan mentransfer uang begitu saja di tengah malam. Besok pagi, kita yang akan datang ke rumah sakit. Kita lihat kondisi sebenarnya. Kita bicara dengan dokternya. Dan aku berhenti, memastikan kata-kataku tepat. Kak Sekar harus datang ke sini, ke rumah kita, untuk membicarakan ini. Ke sini? Untuk apa? Dia pasti sedang tidak mau meninggalkan rumah sakit. Untuk bertanggung jawab, Mas. Sebelum kita mengeluarkan uang yang adalah hak Vira juga, dia harus mempertanggungjawabkan kata-katanya. Dia harus datang ke tempat di mana dia pernah menghina kami, dan meminta maaf dengan cara yang benar. Mas Zidni memandangku, membaca keteguhan di wajahku. Dinda, ini waktunya tepat? Suaminya sekarat di ICU. Justru ini waktunya yang paling tepat, Mas, jawabku. Suara tetap tenang meski hatiku berdebar.
Karena di saat seperti inilah seseorang bisa melihat dengan jelas betapa rapuhnya hidup, betapa berharganya hubungan, dan betapa hinanya menyakiti orang lain. Kalau kita bantu begitu saja, dia hanya akan melihat kita sebagai ATM, bukan sebagai keluarga yang dia lukai. Dia akan mengira segalanya bisa dibeli dengan uang, bahkan pengampunan. Aku memegang tangan Mas Zidni. Ini bukan untuk menyiksanya. Ini untuk menyembuhkannya. Dan menyembuhkan luka Vira. Mas Zidni menghela napas panjang, memandangi Vira yang sedang tidur lelap dengan boneka kelincinya. Mungkin dia membayangkan betapa trauma anak kami mendengar kata najis. Mungkin dia juga teringat betapa sakitnya mendengar kakak kandungnya berteriak seperti itu. Aku akan telepon dia lagi. Katakan untuk bertemu di rumah sakit besok pagi. Lalu, setelah kita lihat kondisi Mas Roni, kita ajak dia ke sini untuk bicara. Baik, aku mengangguk. Dan siapkan hatimu, Mas. Pertemuan besok tidak akan mudah. Tapi percayalah, ini jalan terbaik untuk semua. Malam itu, aku sulit tidur. Aku membayangkan Kak Sekar di rumah sakit, sendirian, ketakutan, mungkin duduk di kursi plastik ruang tunggu ICU dengan wajah yang tak lagi sempurna, penuh kecemasan dan keputusasaan. Sebagian diriku merasa iba. Sebagian lagi mengingatkan pada tatapan penuh kebenciannya. Ini adalah ujian terbesarnya. Dan juga ujian bagi kami. Apakah kita bisa mengulurkan tangan tanpa tenggelam dalam kepahitan? Apakah kita bisa memberikan pelajaran tanpa kehilangan kemanusiaan? Esok hari, segalanya akan berubah. Aku memejamkan mata, berdoa agar aku diberikan kekuatan untuk bersikap bijak, bukan dendam. Agar pertemuan itu bisa menjadi awal dari pemulihan, bukan kehancuran yang lain. Karma telah menyajikan panggungnya. Sekarang, giliran kami untuk memainkan peran dengan benar. Pagi hari setelah telepon panik itu, udara terasa berat. Mas Zidni sudah mandi dan berpakaian rapi. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Dia hampir tidak tidur semalam. Sama sepertiku. Kamu yakin dengan ini, Dinda? Tanyanya sekali lagi saat kami duduk di meja makan, sementara Vira masih tertidur. Yakin, Mas. Ini bukan tentang menendang orang yang sudah jatuh. Ini tentang memastikan dia belajar bangun dengan cara yang benar. Kuambil segelas air, tanganku sedikit gemetar. Kita akan ke rumah sakit. Kita lihat kondisi Mas Roni. Lalu, kita ajak dia ke sini. Dia harus melihat Vira di lingkungan yang aman untuknya, di rumah di mana dia tidak akan pernah disebut najis. Mas Zidni mengangguk, meski keraguan masih terlihat di matanya. Aku khawatir dia tidak mau datang. Dia mungkin akan marah, merasa kita memanfaatkan situasi. Jika dia marah dan menolak, maka itu pilihannya. Tapi kita tetap bantu dengan cara kita, tanpa syarat. Tapi, jika dia benar-benar butuh dan mau merendahkan hati, inilah kesempatannya untuk memperbaiki segalanya. Aku menarik napas. Aku tidak memaksa, Mas. Aku hanya menawarkan jalan. Jalan yang lebih sulit, tapi yang akan membawa kedamaian jangka panjang, bukan sekadar transaksi uang. Setelah memastikan Vira berada dalam pengasuhan neneknya yang datang pagi-pagi, kami berangkat ke rumah sakit. RS Mitra adalah rumah sakit swasta yang bagus, dan biaya ICU di sini pasti selangit. Perasaan campur aduk menyergapku saat melangkah ke lobi yang dingin. Bau antiseptik, wajah-wajah cemas, dan bunyi monitor medis dari balik pintu tertutup. Kami menemukan Kak Sekar di ruang tunggu ICU. Penampilannya membuatku terpana. Perempuan yang selalu tampil sempurna itu kini duduk terpelungkup di kursi plastik, mengenakan hoodie abu-abu yang kusut dan celana training. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini kusut, diikat serampangan. Matanya bengkak dan merah, tanpa sedikit pun riasan. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas tagihan praoperasi, jarinya mencengkeramnya hingga berkerut. Dia tampak lebih kecil, lebih tua, dan hancur. Saat melihat kami, matanya berbinar sejenak, harapan yang naif. Dia langsung berdiri, namun kakinya terhuyung. Mas Zidni menahannya. Kak, tenang. Duduk dulu. Bawa uangnya, Zidni? Tanyanya langsung, suaranya parau. Dia bahkan tidak menoleh padaku. Kita bicara nanti, Kak.
Kondisi Mas Roni bagaimana? Tanya Mas Zidni, mencoba mengalihkan. Dia menceritakan dengan terbata-bata. Kecelakaan terjadi di tol malam hari. Mobil ditabrak truk dari belakang. Mas Roni patah tulang rusuk, paru-paru tertusuk, ada perdarahan internal. Butuh operasi segera. Tagihan uang muka yang harus dibayar sebelum jam 10 pagi ini mencapai puluhan juta. Dia sudah menghubungi siapa saja, tapi entah kenapa. Mungkin karena kabar utangnya sudah tersebar, semua orang menghindar. Aku sudah jual semua yang bisa dijual. Tapi tetap tidak cukup. Kalian harus menolong. Kalian keluarga terdekat, katanya, akhirnya menatapku. Di matanya ada keputusasaan, tapi juga tuntutan. Seolah menolong adalah kewajiban kami, bukan pilihan. Kami akan bantu, Kak Sekar, kataku. Suaraku lebih lembut dari yang kurencanakan. Melihatnya seperti ini, semua kemarahanku mereda menjadi rasa iba yang dalam. Tapi tekadku tidak goyah. Tapi, ada yang harus kita bicarakan dulu. Dia mengerutkan kening. Bicarakan apa? Tidak ada waktu. Jam sudah 8:30. Kami akan bayar uang muka ini, ucapku, membuat kedua mata Kak Sekar dan Mas Zidni terbelalak. Mas Zidni memandangku, bertanya-tanya. Aku memang belum membahas detail ini dengannya. Tapi, setelah ini, kita perlu duduk bersama. Di rumah kami. Untuk membicarakan bantuan selanjutnya dan hal lain yang penting. Rumah kalian? Untuk apa? Urusannya kan di sini. Protesnya, nada lamanya mulai muncul. Karena ini bukan hanya tentang uang, Kak. Ini tentang keluarga. Tentang kata-kata yang terlanjur melukai. Tentang Vira. Sebut nama anakku membuat wajahnya berubah. Rasa bersalah yang selama ini mungkin dipendamnya muncul ke permukaan, bercampur malu. Dia terdiam lama, melihat ke lantai. Tarikan napasnya berat. Apa maksudmu? Aku ingin kakak meminta maaf kepada Vira. Secara sungguh-sungguh. Di rumahnya, di tempat dia seharusnya merasa paling aman. Kataku jelas. Itu syarat kami untuk membantu lebih lanjut. Bukan untuk uang muka operasi ini. Uang muka ini akan kami berikan, apapun yang terjadi. Tapi untuk bantuan selanjutnya, untuk jalan keluarnya bersama-sama, kita perlu membangun ulang pondasi yang rusak. Air mata mulai menetes lagi di pipi Kak Sekar. Kali ini, bukan air mata panik, tapi air mata penyesalan yang mulai menyadari betapa dalam lukanya. Mas Zidni menempatkan tangan di pundaknya. Kak, Dinda benar. Kita tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau kita mau benar-benar berubah, mulai dari akarnya. Kak Sekar memandangi tagihan di tangannya, lalu ke arah pintu icu di mana suaminya berjuang antara hidup dan mati. Dia terjepit antara harga diri yang sudah hancur lebur dan kebutuhan yang sangat mendesak. Baik, akhirnya dia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan ke rumah kalian. Setelah urusan di sini selesai. Kami akan tunggu, kataku. Lalu, kuambil dompetku dan mengeluarkan kartu debit yang berisi tabungan darurat kami. Ayo kita ke administrasi. Proses pembayaran berlangsung cepat. Saat petugas administrasi mengkonfirmasi, pembayaran uang muka operasi untuk Roni Sudibyo, dari Dinda Zidni. Kak Sekar terisak. Dia menutup mulutnya, bahunya terguncang. Mungkin itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Dia benar-benar bergantung pada orang lain, dan orang itu adalah orang yang paling dihinanya. Setelah semua urusan administrasi selesai, dan dokter memastikan operasi akan dimulai dalam 1 jam, kami pamit. Kak Sekar berjanji akan datang ke rumah kami setelah operasi selesai, apapun hasilnya. Di mobil, dalam perjalanan pulang, Mas Zidni memegang tanganku. Terima kasih, Dinda. Untuk semuanya. Untuk masih mau membayar uang muka tadi. Kita tidak boleh membiarkan seseorang mati karena kesombongannya, Mas, jawabku, memandang jalan di depan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan kesombongan itu tumbuh lagi. Besok, saat dia datang, itulah ujian sebenarnya. Bukan untuknya, tapi untuk kita. Apakah kita bisa menerima permintaan maafnya dengan ikhlas? Apakah kita bisa benar-benar memaafkan?
Kami sampai di rumah. Vira langsung berlari menyambut, bertanya tentang Tante Sekar yang sedih. Aku peluk dia erat. Besok akan ada percakapan yang sulit, tapi percakapan yang mungkin, dengan izin Tuhan, akan membersihkan luka lama dan memulai lembaran baru. Tawaranku telah diajukan. Sekarang, tinggal menunggu jawabannya. Dan jawaban itu tidak akan datang dalam kata-kata, tapi dalam kerendahan hati yang tulus dari seorang perempuan yang telah jatuh dari singgasananya, datang ke rumah sederhana yang pernah dianggapnya biasa, untuk meminta maaf pada seorang balita yang pernah disebutnya najis. Itulah tawaranku. Dan aku berdoa, dia memiliki keberanian untuk menerimanya. Hari itu berjalan dengan lambat dan penuh kecemasan. Operasi Mas Roni, kata dokter via telepon pada Mas Zidni, berjalan rumit namun stabil. Dia harus dirawat intensif setidaknya seminggu, dengan biaya yang terus mengalir seperti air terjun. Kak Sekar berjanji datang setelah maghrib, saat kondisi suaminya dinilai stabil kritis. Sepanjang hari, aku membersihkan rumah, bukan untuk membuatnya sempurna seperti milik Kak Sekar, tapi untuk menciptakan rasa nyaman dan aman. Mainan Vira berserakan di sudut ruang keluarga, lukisan cat jarinya masih menempel di kulkas, dan bantal-bantal sofa dalam posisi berantakan karena baru saja dijadikan benteng. Inilah rumah kami, dengan segala ketidaksempurnaannya, yang hidup dan hangat. Vira tahu bahwa Tante Sekar yang sedih akan datang. Dia masih marah sama Vira. "Bu?" tanyanya, polos namun waspada. "Tidak, sayang. Tante Sekar mau minta maaf sama Vira," jelasku, berjongkok menyamakan tinggi. Tapi kalau Vira belum mau memaafkan, tidak apa-apa. Ibu dan ayah di sini. Vira mengangguk, memeluk boneka kelincinya lebih erat. Vira takut. "Aku tahu, Nak, tapi ibu janji, tidak akan ada yang berteriak atau menyebut nama Vira dengan buruk di rumah ini. Ini istana Vira." Saat matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga keunguan, Mas Zidni pergi ke masjid. Aku sendiri di rumah, menunggu dengan jantung berdebar. Pukul 6:30, pintu pagar berderit. Aku melihat dari jendela. Kak Sekar berjalan pelan, seperti orang kehilangan tenaga. Dia masih memakai hoodie abu-abu yang sama, tas selempang usang tergantung di bahunya. Wajahnya tampak lebih tirus, mata kosong. Dia berdiri di depan pintu rumah kami, rumah sederhana Type 36 yang dulu mungkin tak pernah dianggapnya layak untuk dikunjungi, seolah mengumpulkan keberanian. Kubukakan pintu. "Masuk, Kak." Dia melangkah masuk, matanya langsung menyapu ruangan. Tapi kali ini, bukan dengan tatapan menghakimi atau mengkalkulasi nilai barang. Tatapannya kosong, lelah. Dia melihat mainan Vira yang berserakan, lalu menunduk. "Duduk dulu. Mau minum?" tawarku. Dia menggeleng, duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku. Tangannya terus-menerus meremas-remas ujung hoodie-nya. Ruang keluarga kami yang biasanya dipenuhi celoteh Vira, kini sunyi oleh kehadirannya yang berat. "Bagaimana kondisi Mas Roni?" tanyaku, duduk di hadapannya. "Masih diicu. Tapi dokter bilang ada kemajuan kecil. Tapi, biaya." Suaranya terputus. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, tak ada bayangan kesombongan di matanya. Yang ada hanya keputusasaan yang dalam. "Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Utang bank, tagihan rumah sakit, supplier yang terus menagih. Semuanya." Dia menunduk, bahunya terguncang. "Aku minta maaf untuk telepon tadi malam. Aku seperti orang gila. Aku panik." "Itu wajar, Kak. Tapi sekarang, kita perlu bicara jernih." Suaraku tenang. "Kami akan bantu. Tapi seperti yang kubicarakan tadi, ada hal yang harus diselesaikan dulu." Dia mengangguk pelan, sudah tahu arah pembicaraan ini. "Vira, di mana?" "Di kamar, nonton TV. Dia tahu kakak datang." Kak Sekar menarik napas dalam, seperti orang yang akan menyelam. Aku mau minta maaf padanya. Benar-benar minta maaf." Air mata mulai menetes lagi. Aku sudah berpikir sepanjang hari. Di ruang tunggu yang dingin itu, sendirian, aku baru menyadari betapa kejiku aku.
Betapa mudahnya aku melukai anak kecil yang tak bersalah hanya karena karpet. Dia menatap tangannya. Aku membangun hidup di atas ilusi. Rumah yang sempurna, barang-barang mahal, agar orang memandangku. Dan ketika ada yang mengotori ilusi itu, aku marah besar. Aku lupa bahwa yang kotor sebenarnya adalah hatiku. Pengakuannya tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi ini baru permulaan. Dia harus mengatakannya pada orang yang tepat. Sekarang, tagihan rumah sakit untuk beberapa hari ke depan bisa mencapai puluhan juta lagi, kataku, membawa pembicaraan ke realita. Tabungan kami terbatas, Kak. Tapi kami punya ide. Orang tua Mas Zidni punya rumah kosong sederhana di dekat sini yang bisa kalian tempati sementara, biar menghemat sewa. Aku punya kenalan di yayasan sosial yang mungkin bisa membantu biaya pengobatan dengan syarat tertentu. Dan untuk utang bank, kita bisa coba negosiasi restrukturisasi. Tapi semua itu membutuhkan komitmen dan kerjasama kita. Matanya berbinar sedikit, melihat secercah harapan. Kamu mau melakukan semua itu untuk kami. Bukan untuk kalian, Kak. Untuk kita. Karena kita keluarga. Tekanku pada kata keluarga terasa berat. Tapi keluarga dibangun di atas rasa hormat dan kasih sayang. Bukan penghinaan. Dia mengangguk cepat, air matanya makin deras. Aku mengerti. Aku siap. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang, kita panggil Vira. Dan kakak akan bicara padanya. Sendirian. Kami akan di sini, tapi ini antara kakak dan Vira. Aku berjalan ke kamar, menemukan Vira yang sedang memeluk boneka. Matanya menatap TV tapi pikirannya entah kemana. Sayang, Tante Sekar mau bicara sama Vira. Mau keluar. Vira memandangku, takut. Ibu sama-sama. Aku dan ayah akan duduk di sini, tidak jauh. Tapi Tante Sekar punya kata-kata khusus untuk Vira. Vira berani mendengarkan. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk kecil. Tangannya mencari tanganku. Kami kembali ke ruang keluarga. Mas Zidni sudah pulang dan duduk di kursi makan, memberikan ruang. Saat Vira muncul, Kak Sekar langsung menunduk, tak berani menatap. Aku duduk di sofa sebelah, Mas Zidni tetap di kursi makan. Kak Sekar masih duduk di sofa, tubuhnya makin mengecil. Vira. Suaranya bergetar. Boleh Tante bicara sebentar. Vira memandangku. Kuanggukan kepala, melepaskan tangannya. Perlahan, Vira maju beberapa langkah, berhenti sekitar 2 meter dari Kak Sekar. Kak Sekar bangkit dari sofa. Tapi bukan berdiri tegak. Perlahan, dengan penuh perjuangan melawan ego yang tersisa, dia berlutut di lantai. Dia menyamakan pandangannya dengan mata Vira yang masih penuh kewaspadaan. Suara isaknya pecah di ruangan sunyi itu. Vira. Tante minta maaf. Dia menundukkan kepalanya, bahunya terguncang hebat. Tante sangat bersalah. Waktu itu, Tante bilang hal yang sangat jahat padamu. Kata, najis, itu kata yang buruk. Dan Vira tidak pantas mendengarnya. Vira anak yang baik, cantik, dan pintar. Vira berdiri diam, memperhatikan tantenya yang kini menangis terseduh-seduh di depannya. Tante sudah sombong. Tante pikir rumah tante yang paling bagus, paling bersih. Tapi tante lupa, yang paling penting itu hati yang bersih. Dan hati tante kotor karena sombong. Dia mengangkat wajahnya, penuh air mata dan penyesalan. Vira, maafkan tante. Tolong maafkan tante. Tante janji, tidak akan pernah lagi menyakiti perasaan Vira. Tidak akan pernah lagi berteriak. Tante sayang Vira, sayang sekali. Ruang itu hening, hanya terdengar isak tangis Kak Sekar. Vira memandangnya lama. Lalu, dengan langkah kecil, dia mendekat. Tangannya yang mungil diulurkannya, menyentuh bahu Kak Sekar yang terguncang. Sudah, Tante. Jangan nangis, bisik Vira. Suaranya kecil tapi jelas. Vira maafin. Kalimat itu seperti pelepasan. Kak Sekar tak bisa menahan diri lagi. Dia merangkul Vira pelan, sangat hati-hati, dan menangis di pundak kecil keponakannya.
Terima kasih, sayang, terima kasih. Aku menahan napas, air mata juga menggenang di mataku. Mas Zidni mendekat, memeluk pundakku. Ini adalah pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Perempuan angku itu berlutut, hancur, meminta maaf pada anak yang pernah dihinanya. Setelah beberapa saat, Kak Sekar melepaskan pelukan, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Vira kemudian berjalan kembali ke pelukanku. Wajahnya terlihat lebih tenang. Terima kasih, Dinda. Terima kasih, Zidni, ucap Kak Sekar, masih berlutut. Untuk semuanya. Untuk kesempatan ini. Sekarang, mari kita bicara solusi, ucap Mas Zidni, membantunya berdiri. Kamu butuh tempat tinggal. Besok kita ke rumah kosong itu. Untuk biaya rumah sakit, kita akan hubungi yayasan itu. Dan untuk utang, kita akan cari pengacara yang bisa membantu. Peran benar-benar terbalik. Kami yang dulu dipandang rendah, kini menjadi penopang. Kak Sekar yang dulu memberi instruksi, kini menerima dengan patuh dan syukur. Malam itu, sebelum pulang ke rumah sakit, Kak Sekar memandangi rumah kami sekali lagi. Tapi kali ini, dengan mata yang berbeda. Rumah kalian terasa hangat, ucapnya, hampir seperti bisikan. Aku ingin kelak bisa memiliki rumah seperti ini. Rumah yang hidup. Kami mengantarnya ke pintu. Saat dia pergi, langkahnya masih berat, tapi sepertinya ada sedikit beban yang telah terlepas. Apakah kita melakukan hal yang benar, Din? Tanya Mas Zidni setelah pintu tertutup. Lihat wajah Vira tadi, jawabku. Vira sudah kembali bermain, seolah beban kecil di pundaknya telah diambil. Itu jawabannya. Dia bukan lagi korban. Dia menjadi pemberi maaf. Itu yang akan menguatkannya, bukan menyakitinya. Peran telah terbalik. Dan dalam pembalikan itu, tersimpan pelajaran berharga bagi semua. Bahwa jatuh dari singgasana kesombongan itu sakit, tapi bangkit dengan kerendahan hati itu membebaskan. Dan kami, dengan segala kesederhanaan kami, bisa menjadi mercusuar bagi orang yang tersesat di laut ego mereka sendiri. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya malam ini, sebuah luka mulai menutup dengan cara yang paling indah, dengan pengakuan dan pengampunan. Setelah Kak Sekar pergi, rumah kami kembali ke keheningan yang lebih ringan, namun penuh dengan gema kejadian malam itu. Vira, setelah menunjukkan keberanian yang membuatku takjub, akhirnya tertidur lelap di pangkuanku. Jari-jari mungilnya masih menggenggam bajuku. Mas Zidni duduk di sebelahku, matanya menatap jauh. Aku masih tidak percaya, gumamnya, suara serak penuh emosi. Melihat kakakku seperti itu, berlutut. Kadang, kita harus benar-benar jatuh untuk belajar berdiri dengan cara yang berbeda, jawabku sambil membelai rambut Vira. Tapi ini baru permulaan, Mas. Permintaan maaf tadi adalah kunci untuk membuka pintu solusi. Sekarang, kita harus menepati janji kita untuk membantu mereka. Besoknya, kami memulai serangkaian langkah yang melelahkan namun penuh tujuan. Langkah pertama adalah rumah kosong milik orang tua Mas Zidni. Rumah sederhana Type 21 di gang sempit. Hanya 2 kamar, dapur kecil, dan kamar mandi luar. Dindingnya perlu dicat ulang. Atapnya ada yang bocor. Saat pertama kali melihatnya, ekspresi Kak Sekar sulit terbaca. Dulu, mungkin dia akan mengerutkan hidung dan menyebutnya gubuk. Tapi hari ini, dia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Layak huni, ucapnya lirih. Aku bersyukur masih ada atap. Kami sekeluarga, dibantu beberapa pemuda dari lingkungan sekitar, bergotong royong membersihkan dan memperbaiki rumah itu selama 2 hari. Aku sengaja membawa Vira, agar dia melihat prosesnya. Kak Sekar, yang dulu tak pernah menyentuh kemoceng tanpa sarung tangan, kini menyapu debu dan mengepel lantai dengan tangan kosong. Tangannya yang halus kini kotor dan ada lecet. Dia tidak mengeluh. Dia bahkan sesekali mengajari Vira cara memeras kain pel yang benar, dengan kesabaran yang baru kulihat. Langkah kedua adalah biaya rumah sakit. Melalui kenalanku di komunitas sosial, kami mendapat informasi tentang yayasan yang membantu pasien tidak mampu dengan syarat administrasi yang ketat dan verifikasi lapangan. Aku dan Mas Zidni membantu Kak Sekar menyusun dokumen, mengantarnya ke yayasan,
menemani wawancara dengan pekerja sosial yang akan menilai kondisi mereka. Di ruang wawancara yang sederhana, Kak Sekar harus menceritakan runtuhnya kehidupan mereka, mengakui bahwa mereka tidak mampu. Itu adalah momen yang paling menyakitkan baginya. Dia berusaha menjaga suaranya tetap stabil, tapi air mata terus mengalir saat dia menunjukkan surat utang, surat somasi bank, dan laporan medis Mas Roni. "Kami tidak punya apa-apa lagi," ucapnya pada petugas yayasan, seorang ibu parubaya dengan mata tajam namun berbelas kasih. "Hanya ini." Dia menunjuk tas plastik berisi dokumen dan kemauan untuk bangkit. Petugas itu memandangiku dan Mas Zidni. "Dan hubungan kalian dengan pasien?" "Kakak ipar saya," jawab Mas Zidni. "Kami yang membantu sementara." "Kami menghargai bantuan keluarga," ujar petugas itu, membuat catatan. "Tapi bantuan kami pun terbatas. Kami hanya bisa menanggung maksimal 30% dari total biaya yang tidak ditanggung asuransi. Itu pun dengan sistem reimbursement setelah ada bukti pembayaran. Sisanya harus dari kemampuan pasien dan keluarganya." Hati Kak Sekar pasti terasa seperti diiris. Tapi dia mengangguk, menerima syarat itu dengan rendah hati. "Saya mengerti. Terima kasih banyak atas kesempatannya." Langkah ketiga adalah utang bank. Ini adalah monster terbesar. Kami menemui pengacara teman Mas Zidni yang bersedia memberikan konsultasi awal secara cuma-cuma. Dalam pertemuan di kantor pengacara yang sederhana, Kak Sekar harus lagi-lagi membeberkan kehancuran finansial mereka. Pengacara itu, seorang pria muda bernama Bimo, mendengarkan dengan serius. "Utang ini besar, Bu, dan sudah macet. Bank sudah dalam proses eksekusi jaminan, yaitu rumah Ibu. Jalur terbaik adalah negosiasi untuk restrukturisasi utang, mengajukan keringanan bunga, memperpanjang tenor, atau bahkan haircut, pengurangan pokok utang, tapi itu sulit." Bimo memandangi Kak Sekar. "Ini butuh proses panjang dan melelahkan secara mental. Ibu siap?" Kak Sekar menatapnya, lalu menatap kami. Di matanya ada ketakutan, tapi juga tekad baru. "Saya harus siap. Tidak ada pilihan lain." Bimo mengangguk. "Baik. Pertama, kita hentikan dulu proses lelang dengan mengajukan surat keberatan dan permohonan restrukturisasi. Kita butuh surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan laporan medis suami ibu sebagai alasan force majeure. Ibu dan keluarga harus aktif bolak-balik ke bank, menunjukkan itikat baik." "Bolak-balik ke bank?" tanyanya, sedikit gamang. "Iya. Mereka perlu melihat bahwa ibu serius ingin menyelesaikan, bukan lari dari tanggung jawab. Itu bisa mempengaruhi keputusan mereka." Sepanjang perjalanan pulang, Kak Sekar diam. Pikirannya pasti penuh dengan gunung masalah yang harus didaki. Sesampainya di depan rumah kosong yang baru saja dibersihkan, dia berhenti. "Dinda, Zidni," ucapnya, suaranya lirih. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan kalian. Setelah semua yang kulakukan." Mas Zidni memeluk pundaknya. "Kakak sudah memulai dengan meminta maaf. Itu lebih dari cukup. Tapi aku tahu, bagi Kak Sekar, itu belum cukup. Rasa bersalahnya masih membara. Dia butuh sebuah penebusan yang lebih konkret." Malam itu, setelah kami pulang ke rumah, telepon berdering. Dari suara Kak Sekar, aku tahu ada sesuatu yang berat di pikirannya. "Dinda, boleh aku minta bertemu lagi? Besok? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Esok harinya, dia datang ke rumah kami lagi, kali ini dengan membawa sebuah map coklat. Wajahnya tegang. "Duduk, Kak. Ada apa?" tanyaku. Dia duduk, memegang map itu erat. Aku sudah berpikir sepanjang malam. Bantuan kalian, kesabaran kalian, itu sangat besar. Tapi aku merasa, hanya permintaan maaf verbal kemarin tidak sebanding." Dia membuka map itu, mengeluarkan selembar kertas yang tampak seperti surat pernyataan. Ini surat pernyataan hutang budi," ucapnya, suaranya gemetar. "Aku catat semua bantuan finansial yang sudah dan akan kalian berikan untuk biaya rumah sakit dan lainnya. Aku janji akan mengembalikannya, senyapun, meski butuh waktu bertahun-tahun." Aku dan Mas Zidni saling pandang.
Ini bukan yang kami harapkan. Dan ini, dia mengeluarkan kertas lain, yang tampak seperti draft surat wasiat. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah bicara dengan Roni, sebelum operasi, bahwa jika kami punya aset lagi di masa depan, bagian pertama akan untuk Vira, sebagai bentuk permintaan maaf kami yang sesungguhnya. Dia menunduk, tak sanggup menatap kami. Aku tahu materi tidak bisa menghapus luka. Tapi ini satu-satunya cara yang kupikirkan untuk membuat segalanya lebih adil. Ruang keluarga kami sunyi. Ini adalah Kak Sekar yang sama sekali baru. Perempuan yang dulu memandang materi sebagai segalanya, kini justru ingin menggunakannya untuk menebus kesalahan. Ini adalah transformasi yang dalam. Kak, ucapku pelan, mengambil kertas-kertas itu dan menaruhnya di meja. Kami tidak butuh surat hutang atau wasiat. Yang kami butuhkan adalah kakak yang sehat secara mental dan spiritual, yang bisa menjadi tante yang baik untuk Vira. Uang bisa dicari, tapi hubungan yang rusak butuh lebih dari dokumen untuk memperbaikinya. Kak Sekar terisak. Tapi, aku harus berbuat lebih. Kakak sudah berbuat, sahut Mas Zidni. Kakak sudah mengakui kesalahan. Kakak sudah mau belajar hidup sederhana. Kakak sudah mau berjuang. Itu lebih berharga dari semua dokumen ini. Aku mengambil tangan Kak Sekar yang dingin. Syarat kami hanya satu. Kak, jadilah keluarga. Yang saling mendukung, bukan saling menghina. Yang saling memaafkan, bukan menyimpan dendam. Untuk Vira, kehadiran tante yang penyayang dan pengertian jauh lebih berharga daripada warisan apapun. Air mata menetes deras di pipinya. Aku berjanji. Aku akan berusaha menjadi tante yang layak untuk Vira. Dan saudari yang layak untuk kalian. Syarat yang menohok bukanlah dokumen atau materi. Syarat yang menohok adalah perubahan hati yang tulus. Dan hari ini, kami menyaksikannya. Kak Sekar tidak lagi berusaha membayar kesalahannya dengan harta, karena dia sudah tidak memilikinya, tapi dengan komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah syarat terberat sekaligus termulia. Dan dia, dengan segala kerapuhannya, telah menyetujuinya. Perjalanan pemulihan finansial masih panjang, tapi pemulihan hubungan manusiawi telah mencapai titik balik yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, lembaran baru itu mungkin bisa ditulis dengan tinta yang lebih indah. Hari-hari berlalu dalam ritme yang baru, antara rumah sakit, rumah kosong, bank, dan yayasan. Kak Sekar berubah menjadi sosok yang hampir tak kukenali, bukan hanya dalam penampilan, tapi dalam esensinya. Dia yang dulu berbicara dengan intonasi tinggi dan terukur, kini sering terdengar lirih dan penuh keraguan. Namun, ada keteguhan baru di balik keraguannya itu. Suatu sore, sepulang dari menemani Kak Sekar mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan, proses yang membuatnya harus berulang kali menceritakan kejatuhannya pada petugas yang kadang tidak sensitif. Aku mengajaknya singgah ke taman dekat rumah kami. Vira ikut, asyik memunguti daun kering dan bunga jatuh. Kami duduk di bangku kayu. Kak Sekar memandangi Vira yang sedang dengan serius menyusun kue dari tumpukan daun. Dulu, aku takut sekali pada kotoran, ujarnya tiba-tiba, suaranya terdengar jauh. Debu di rak, sidik jari di kaca, noda di karpet, itu seperti musuh yang harus dimusnahkan. Aku pikir, dengan mengontrol kebersihan, aku mengontrol hidupku. Dia menarik napas. Sampai akhirnya hidupku benar-benar di luar kendali. Dan hal-hal yang kukira kotor, debu di rumah kosong itu, tanah di sepatu setelah pulang kelurahan, ternyata bukan apa-apa dibanding kekotoran di hatiku, kesombongan, keangkuhan, dan penghinaan. Vira berlari menghampiri, memperlihatkan buket bunga kering. Untuk tante, ucapnya polos. Kak Sekar menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, sayang. Ini sangat indah. Air mata menggenang di matanya. Saat Vira kembali berlari, dia memandangiku. Dia masih memberiku bunga. Setelah segalanya. Anak-anak punya kapasitas memaafkan yang luar biasa, jawabku. Mereka hidup di masa sekarang. Tapi aku harus hidup dengan masa lalu yang kusebabkan, bisiknya. Itu yang membuatku terjaga setiap malam. Bayangan wajah Vira yang ketakutan, kata, najis,
yang keluar dari mulutku, itu mengulang-ulang. Itulah beban terberatnya. Bukan utang ban, bukan prosedur rumah sakit, tapi rasa bersalah yang menggerogoti. Permintaan maaf di ruang keluarga kami telah membuka katup, tapi belum mengeringkan samudera penyesalan di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, saat Mas Roni sudah dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa dan bisa diajak bicara singkat, kami semua berkunjung. Melihat suaminya terbaring lemah, wajahnya masih lebam, tubuhnya dipasangi selang dan monitor, adalah pukulan lain bagi Kak Sekar. Tapi juga sebuah pencerahan. Di sisi ranjang, Mas Roni memegang tangan istrinya. "Kita akan baik-baik saja, Sekar," bisiknya, suaranya parau. "Kita mulai dari nol. Seperti dulu." Kak Sekar mengangguk, menahan isak. "Aku yang maaf, Ron. Aku terlalu sibuk dengan penampilan, sampai lupa membangun yang penting." Pulang dari rumah sakit, langkah Kak Sekar terlihat lebih gontai. "Dulu, aku marah pada Roni karena menutupi utang. Tapi sekarang aku mengerti, dia melakukannya karena aku selalu menuntut kesempurnaan. Dia takut kehilangan wajahnya di hadapanku." Dia berhenti di depan warung kopi pinggir jalan. "Dinda, boleh kita minum kopi di sini? Aku belum pernah." Kami duduk di bangku plastik, pesan 2 kopi hitam. Dia memandangi lingkungan sekitar. Tukang bakso dorong, anak-anak bermain sepak bola di lapangan tanah, ibu-ibu mengobrol dengan suara keras. Dunia yang mungkin dulu dianggapnya kumuh dan berisik. "Ini rasanya hidup," ucapnya setelah meneguk kopi pahit. Matanya menerawang. "Aku teringat masa kecil. Kami juga dulu hidup sederhana. Tapi entah kenapa, saat sudah punya uang, aku malah menjauh dari semua ini. Aku membangun tembok." Air mata menetes lagi, tapi kali ini sepertinya bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata pencerahan. "Aku ingin belajar lagi. Belajar menjadi manusia biasa." "Bisakah, Dinda?" "Kakak sudah memulainya," jawabku, tersenyum kecil. Transformasi terbesar terjadi minggu berikutnya. Saat kami bersama-sama bertemu dengan pihak bank untuk negosiasi restrukturisasi utang. Ruang meeting bank yang dingin dan formal membuat Kak Sekar tegang. Di seberang meja, petugas bank dengan muka tanpa ekspresi menyodorkan berkas tebal. "Ibu harus memahami, dengan kolateral yang sudah tidak ada nilai jual tinggi karena proses hukum, dan dengan riwayat kredit macet, opsi bank sangat terbatas," ujar petugas itu, seorang wanita dengan kacamata berlensa tebal. "Tapi kami ingin menyelesaikan, Bu," bantah Kak Sekar. Suaranya berusaha tegas tapi masih terdengar gemetar. "Suami saya sakit. Kami kehilangan penghasilan. Bukan kami tidak mau bayar, tapi kami tidak mampu dengan skema sekarang." "Kemampuan bayar adalah tanggung jawab peminjam sejak awal," sahut petugas bank dengan dingin. Aku melihat gejolak di wajah Kak Sekar. Dulu, dihadapkan dengan sikap seperti ini, dia mungkin akan marah, menggunakan nada tinggi, atau mengeluarkan kartu nama suaminya. Tapi hari ini, dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menundukkan kepalanya. "Saya tahu, dan saya sangat menyesal. Kami salah mengelola keuangan. Kami sombong. Tapi tolong," dia mengangkat wajah, air mata mengalir tanpa dia pedulikan di hadapan petugas bank yang mungkin terbiasa dengan tangisan. "Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki. Kami punya anak buah di proyek yang belum dibayar. Ada asuransi jiwa yang sedang diurus klaimnya. Beri kami waktu. Kami tidak mau lari. Kami mau bertanggung jawab." Tangisnya tulus, tanpa dramatisasi. Itu adalah tangisan kehancuran total seorang ratu yang telah turun dari singgasananya, mengakui kesalahannya di depan publik, tanpa sisa gengsi. Petugas bank terdiam sejenak, mungkin sedikit terkejut dengan kerendahan hati yang tak biasa. "Saya akan laporkan permohonan ibu dengan catatan khusus. Tapi tidak ada jaminan." "Terima kasih. Itu saja sudah cukup," jawab Kak Sekar, mengusap air matanya dengan sapu tangan kasar yang kini selalu dibawanya. Saat kami keluar dari bank, dia menggigil. Aku memeluk pundaknya. "Kakak kuat." "Aku tidak kuat, Dinda. Aku hanya tidak punya pilihan selain terus berjalan," isaknya. Tapi air mata tadi rasanya berbeda.
Dulu aku menangis karena marah, karena merasa direndahkan. Sekarang aku menangis karena lega bisa jujur. Bisa mengakui bahwa aku bukan siapa-siapa. Itulah inti kehancurannya. Bukan kehilangan harta, tapi kehilangan ilusi tentang dirinya sendiri. Dan dalam kehancuran itu, dia menemukan kebenaran sederhana. Bahwa dia manusia biasa, yang bisa salah, yang bisa jatuh, dan yang, dengan kerendahan hati, bisa belajar bangkit. Malam itu, di rumah kami, Kak Sekar membantu Vira mengerjakan prakarya dari biji-bijian. Tangannya yang dulu hanya untuk memegang remote dan smartphone, kini dengan sabar menempelkan kacang merah pada pola gambar kupu-kupu. "Tante, bagus ya?" tanya Vira. "Sangat bagus, sayang. Tante belajar banyak dari Vira," jawabnya, suara bergetar penuh rasa syukur. Aku dan Mas Zidni bertukar pandang. Dalam air mata kehancuran sang ratu, ternyata tersimpan benih kebijaksanaan baru. Dan benih itu mulai bertunas, disirami oleh air mata penyesalan yang tulus dan diterangi oleh cahaya pengampunan dari mata seorang anak berusia 5 tahun. Ratu itu mungkin telah jatuh. Tapi sebagai manusia, dia baru saja menemukan tanah tempatnya bisa berdiri dengan kokoh. Dan tanah itu, meski keras dan penuh batu, jauh lebih nyata dan bermartabat daripada singgasana ilusi yang pernah dibangunnya. Setelah negosiasi yang penuh air mata di ban, sebuah keajaiban kecil terjadi. Petugas ban yang dingin itu ternyata menyampaikan permohonan Kak Sekar dengan catatan khusus kepada atasannya. Mungkin karena ketulusannya yang jarang terlihat, atau mungkin karena belas kasihan melihat kondisinya yang benar-benar terjepit, ban menyetujui penundaan eksekusi lelang selama 3 bulan, dengan syarat mereka mulai mencicil utang pokok yang sudah di-haircut secara signifikan. "Syukurlah," gumam Kak Sekar saat mendengar kabar itu dari telepon Bimo, sang pengacara. Matanya masih basah, tapi kali ini ada sedikit cahaya lega. Ada napas. Tapi napas itu pendek. Cicilan pertama harus dibayar dalam 2 minggu, dan jumlahnya, meski jauh lebih kecil dari sebelumnya, masih besar bagi mereka yang penghasilannya nol. Mas Zidni dan aku sudah membahas hal ini. Tabungan kami memang terbatas, tapi kami punya sedikit dana darurat yang bisa dipakai. Malam itu, kami mengundang Kak Sekar untuk makan malam di rumah. Hidangan sederhana, sayur asem, tempe goreng, dan ikan bakar. Tapi Kak Sekar menyantapnya dengan lahap yang membuatku terharu. Dulu, dia mungkin akan berkomentar tentang minyak goreng yang kurang premium atau penyajian yang kurang estetik. Setelah makan, kami duduk di ruang keluarga. Vira sudah tidur. "Kak, tentang cicilan pertama ban," mulai Mas Zidni. "Kami ingin membantu." Kak Sekar langsung geleng-geleng. "Tidak, Zidni. Kalian sudah terlalu banyak membantu. Uang muka rumah sakit, perbaikan rumah kosong, bahkan untuk transportasi dan makan sehari-hari aku sering merepotkan. Aku tidak bisa terus-menerus mengandalkan kalian." "Ini bukan mengandalkan, Kak. Ini saling membantu," sahutku. "Kami sudah hitung. Dengan tabungan yang ada, kami bisa membantu untuk cicilan pertama dan kedua. Sementara itu, kita cari cara agar kakak bisa punya penghasilan." "Penghasilan? Aku bisa apa?" tanyanya, suara penuh keraguan. "Aku lulusan manajemen, tapi sudah puluhan tahun tidak kerja. Pengalamanku hanya mengurus rumah dan bersosialisasi dengan lingkaran yang sudah tidak ada lagi." Aku tersenyum. "Justru itu. Kakak punya banyak skill yang tidak disadari. Mengatur rumah dengan efisien, merencanakan menu, bahkan bersosialisasi. Itu bisa jadi modal." Aku sudah punya ide. Sejak beberapa hari lalu, aku memerhatikan bagaimana Kak Sekar dengan teliti menata barang-barang di rumah kosong, mengatur jadwal kunjungan rumah sakit dan urusan administrasi dengan rapi di buku catatan kecil. Dia juga punya selera yang bagus, meski sekarang harus menyesuaikan dengan anggaran minim. "Bagaimana kalau kakak bantu aku mengerjakan proyek desain grafis klien yang sedang menumpuk? Kakak bisa urus komunikasi dengan klien, atur jadwal revisi, dan bantu penelitian visual. Aku akan bagi fee-nya," tawaranku. Kak Sekar terlihat bingung. "Tapi aku tidak paham software desain." "Tidak perlu. Yang kakak pahami adalah komunikasi dan administrasi. Itu yang justru membuatku kewalahan. Sementara,
Aku juga punya ide lain. Kata Ibu RT di sekitar rumah kosong, banyak ibu-ibu muda yang butuh jasa home organizer atau konsultan dekorasi rumah sederhana dengan anggaran terbatas. Kakak bisa jadi konsultan. Dia terdiam, memikirkan. Home organizer? Maksudnya merapikan rumah orang. Iya, tapi dengan sentuhan efisiensi dan estetika sederhana. Kakak pasti jago itu. Dan kakak bisa tetap menjalankannya sambil urus Mas Roni. Matanya mulai berbinar, namun masih ragu. Tapi, siapa yang mau mempekerjakan orang seperti aku? Yang dikenal sebagai istri kontraktor bangkrut. Kakak tidak perlu menjual cerita sedih. Jual keahliannya. Mulai dari lingkungan terdekat. Aku bisa bantu promosi di grup komunitas dan media sosialku. Mas Zidni menambahkan, dan untuk modal awal, kami yang tanggung. Anggap saja investasi. Kak Sekar menatap kami bergantian. Air mata kembali menggenang. Tapi kali ini, air mata haru dan syukur. Kalian tidak hanya memberi ikan, tapi juga memberikan kail dan mengajarkan memancing. Karena kami percaya kakak bisa. Jawabku. Rencana pun dimulai. Aku mulai mendelegasikan beberapa klien yang butuh penanganan komunikasi pada Kak Sekar. Awalnya canggung, tapi lambat laun, dia menunjukkan efisiensinya. Dia membuat template email yang profesional namun ramah, mengatur deadline dengan ketat, dan bahkan bisa menenangkan klien yang rewel dengan diplomasi yang halus. Skill yang dulu dipakai untuk acara arisan elit, kini berguna untuk bisnis kecil-kecilan. Di sisi lain, dia mulai menawarkan jasa konsultan rumah sederhana. Awalnya gratis, untuk tetangga di sekitar rumah kosong. Dia membantu Ibu Siti, penjual gorengan, merapikan dapur kecilnya sehingga lebih efisien. Membantu keluarga muda merombak kamar anak dengan budget sangat terbatas menggunakan barang bekas yang didaur ulang. Hasilnya di luar dugaan. Ibu Siti, yang dapurnya jadi lebih nyaman, dengan sukarela membayar meskipun sedikit, dan merekomendasikan Kak Sekar pada saudaranya. Keluarga muda itu memposting hasil kamar anak mereka di media sosial, dan beberapa teman mulai bertanya. Dalam 2 minggu, Kak Sekar sudah mendapatkan 3 klien berbayar untuk jasa konsultasinya, plus fee dari proyek desain grafis yang dibantunya. Uangnya belum banyak, tapi cukup untuk membayar cicilan pertama bank setelah digabung dengan bantuan kami. Hari ketika dia mentransfer cicilan pertama itu, dia datang ke rumah kami dengan wajah berseri-seri yang belum pernah kulihat sejak lama. Bukan kesombongan, tapi kebanggaan yang sehat. Aku berhasil, ucapnya, suaranya bergetar. Aku transfer sendiri, dari uang hasil kerjaku. Kami memberi selamat. Vira, yang mendengar percakapan, memeluk kakinya. Tante hebat. Pelukan itu membuat Kak Sekar menangis lagi, tapi kali ini tangisan bahagia. Terima kasih, sayang. Tante berusaha. Bantuan kami tidak berhenti di situ. Mas Zidni menghubungi teman-temannya yang punya usaha kecil, menanyakan lowongan untuk posisi administratif part-time. Salah satu temannya yang punya usaha konveksi kecil bersedia mempekerjakan Kak Sekar untuk mengatur pesanan dan administrasi, dengan jam kerja fleksibel sehingga dia masih bisa menjenguk Mas Roni dan menjalankan bisnis konsultasinya. Langkah demi langkah, batu-batu kecil mulai disusun menjadi jalan. Tidak lagi jalan berlapis marmer, tapi jalan setapak yang stabil dan nyata. Suatu sore, saat kami sedang membantunya mengatur kantor kecil di sudut rumah kosong, hanya sebuah meja lipat, laptop pinjaman, dan rak dari kardus bekas, Kak Sekar berhenti sejenak. Dulu, aku mengukur segala sesuatu dengan materi. Nilai orang, nilai kebahagiaan, bahkan nilai diriku sendiri, ucapnya sambil menatap ruangan sederhana itu. Sekarang, melihat meja ini, laptop pinjaman ini, dan catatan klien di buku ini, aku merasa lebih kaya dari sebelumnya. Karena ini milikku. Hasil usahaku. Dan yang paling berharga, dia menatapku dan Mas Zidni. Aku punya keluarga yang tidak mengukurku dari apa yang aku miliki, tapi dari siapa aku sekarang. Bantuan dengan hati terbuka bukan hanya tentang uang. Itu tentang memberikan kepercayaan, kesempatan, dan dukungan moral. Kami melihat bagaimana Kak Sekar perlahan membangun kembali harga dirinya, bukan dari merek tas yang dibawa, tapi dari kepuasan klien yang berterima kasih.
Bukan dari pujian di acara sosial, tapi dari pelukan Vira yang tulus. Dan dalam prosesnya, kami pun belajar. Belajar bahwa kebanggaan terbesar bukanlah ketika kita bisa membantu, tapi ketika kita melihat orang yang kita bantu bangkit dengan kemandirian dan martabatnya kembali utuh. Malam itu, sebelum pulang, Kak Sekar mengatakan sesuatu yang akan kuingat selamanya. Dulu, aku mengira, najis, itu adalah kotoran yang kasat mata. Sekarang aku tahu, yang najis itu adalah hati yang menutup pintu bagi orang yang membutuhkan, dan mulut yang melukai dengan kata-kata. Kalian telah membersihkan, najis, itu dariku, bukan dengan sabun, tapi dengan hati terbuka. Bantuan kami telah diberikan. Dan hasilnya, lebih indah dari yang kami bayangkan. Seorang perempuan yang hancur, kini berdiri kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan, yang paling penting, lebih manusiawi. Bulan-bulan berikutnya adalah sebuah montase kerja keras, kelelahan, dan kemenangan-kemenangan kecil yang berharga. Hidup dari nol bukanlah romantisme. Itu adalah serpihan kaca yang harus dipunguti satu persatu dengan tangan telanjang, dengan risiko terluka setiap saat. Kak Sekar membagi waktunya dengan ketat seperti jenderal di medan perang. Pagi-pagi, setelah sholat subuh, dia sudah berada di konveksi teman Mas Zidni, mengatur pesanan, mengecek stok kain, dan melayani telepon pelanggan. Dari sana, dia langsung menuju rumah sakit menjenguk Mas Roni, membawakan makanan buatan sendiri yang dia masak di dapur kecil rumah kosong. Keterampilan memasak yang dulu dia serahkan pada pembantu, kini dia pelajari dari video di internet dan bertanya pada tetangga. Siang hingga sore, dia bekerja dari kantor, sudut rumahnya. Laptop pinjaman itu menjadi jendela dunianya. Berkomunikasi dengan klien desain grafis, mengatur jadwal konsultasi rumah, dan bahkan mulai membuat akun media sosial sederhana untuk memamerkan hasil kerja dekorasi ulangnya dengan budget minim. Dia belajar Photoshop dasar dariku untuk membuat proposal sederhana, dan ketekunannya membuatku kagum. Aku sering mengunjunginya, membawa Vira atau kadang sendiri, membawakan makanan lebih atau sekadar mengobrol. Rumah kosong itu perlahan berubah. Dindingnya yang kosong kini dihiasi poster-poster motivasi bekas yang dia frame dengan kardus. Ada rak buku dari peti bekas yang diisi buku-buku murah tentang manajemen dan keterampilan hidup. Bahkan dia menanam sayuran dalam polybag di teras kecil, kangkung dan bayam yang tumbuh subur. Lihat, Dinda, ujarnya suatu hari, bangga menunjukkan polybagnya. Ini pertama kalinya aku menanam sesuatu dan berhasil. Rasanya seperti menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Perubahan paling mencolok adalah pada dirinya. Dia tak lagi memakai pakaian merek. Dia beli baju-baju sederhana di pasar, tapi selalu rapi dan bersih. Tangannya yang dulu halus dengan kuku terawat, kini ada kapalan kecil dan kuku dipotong pendek. Tapi senyumnya, senyum yang dulu tipis dan penuh kalkulasi, kini lebih sering muncul, lebih lebar, dan sampai ke mata. Mas Roni pun pulih perlahan. Setelah keluar dari rumah sakit, dia masih menggunakan kursi roda untuk beberapa waktu sebelum akhirnya bisa berjalan dengan tongkat. Kejadian kecelakaan dan kebangkrutan membuatnya depresi berat. Tapi di sini, Kak Sekar yang berubah menjadi penopangnya. Dulu, dia yang selalu kuat. Aku yang manja. Aku dengar Kak Sekar bercerita pada Mas Roni suatu sore saat aku berkunjung. Sekarang, giliranku untuk kuat. Kita bisa lewati ini, Ron. Mas Roni hanya memegang tangan istrinya, matanya berkaca-kaca. Kejatuhan mereka telah meluluhlantakkan ego pria yang dulu bangga menjadi kepala keluarga yang sukses. Tapi di reruntuhan itu, mereka menemukan fondasi baru, kesetaraan dan ketergantungan yang sehat. Penghasilan Kak Sekar dari 3 sumber, konveksi, bantuanku, dan konsultan rumah, mulai stabil. Tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup sederhana, obat-obatan Mas Roni, dan membayar cicilan bank tepat waktu. Mereka bahkan mulai menabung recehan dalam celengan tanah liat berbentuk babi, hadiah dari Vira. Namun, hidup dari nol juga berarti berhadapan dengan rasa malu dan stigma. Suatu hari, saat Kak Sekar sedang berbelanja sayur di pasar, dia berpapasan dengan seorang wanita yang dulu sering datang ke arisan elitnya. Wanita itu, dengan tas branded terbaru, memandanginya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tersenyum sinis. "Sekar? Yang benar?"
Hampir tak mengenalimu. Kerja di sini? Tanyanya, menunjuk sekitar pasar. Dulu, Kak Sekar mungkin akan pingsan atau marah. Hari itu, dia hanya menarik napas, lalu tersenyum. Iya, Bu Tati. Belanja untuk keluarga. Sekarang lebih sering masak sendiri. Sehat dan hemat. Wanita itu terkejut dengan jawaban tenangnya. Oh, bagus, bagus, gumamnya sebelum cepat-cepat pergi. Pertama kali aku bertemu mantan lingkaran sosialku, aku ingin menghilang. Akunya padaku setelah kejadian itu. Tapi sekarang, aku sadar. Mereka menilai dari luar. Mereka tidak tahu bahwa di dalam, aku lebih damai sekarang. Dulu aku punya banyak teman saat kaya. Tapi berapa yang menjenguk Roni di rumah sakit? Hanya kalian dan Om Bowo. Kemandiriannya tumbuh bersama kerendahan hatinya. Dia mulai aktif di kegiatan RT, hal yang dulu dianggapnya remeh. Dia membantu menghitung iuran, menjadi sekretaris arisan ibu-ibu PKK, bahkan mengajari anak-anak sekitar mengaji di musola kecil. Menggunakan ilmu mengajinya yang dulu hanya untuk pamer di acara pengajian mewah. Vira menjadi pengunjung setia rumah kosong itu. Dia memanggilnya Tante Sekar yang baik, dan tidak lagi takut. Mereka sering membuat prakarya bersama, atau Kak Sekar membacakan buku cerita dengan suara dramatis yang membuat Vira tertawa. Melihat mereka, hatiku terasa hangat. Luka itu benar-benar sembuh, digantikan oleh ikatan yang lebih dalam. Satu pencapaian besar terjadi di bulan keempat. Seorang klien konsultan rumahnya, seorang ibu yang rumahnya dia tata ulang dengan budget sangat ketat, ternyata adalah pemilik sebuah kafe kecil. Terkesan dengan kerapian dan kreativitas Kak Sekar, dia menawarinya pekerjaan part-time untuk mengatur administrasi dan dekorasi kafenya. Dengan gaji tetap, Dinda, ucap Kak Sekar bersemangat saat meneleponku. Aku bisa mengurangi jam di konveksi, dan fokus ke kafe dan proyek konsultasi. Ini rezeki yang tidak disangka. Kini, hidup dari nol itu mulai menumbuhkan tunas yang menjanjikan. Mereka masih punya utang besar, masih tinggal di rumah sewaan yang sederhana, dan masih harus berhemat untuk banyak hal. Tapi mereka punya sesuatu yang dulu hilang, kebersamaan, tujuan, dan martabat. Suatu malam, kami sekeluarga diundang makan malam di rumah kosong mereka. Makanan sederhana, sop ayam, tempe orek, dan kerupuk. Tapi terasa lebih nikmat dari jamuan mewah manapun. Untuk keluarga kami yang baru, ucap Mas Roni, mengangkat gelas berisi air putih. Suaranya masih lemah, tapi tegas. Untuk Zidni, Dinda, dan Vira, kalian tidak hanya menyelamatkan hidup kami, tapi juga jiwa kami. Kak Sekar menambahkan, dulu, aku mengira memulai dari nol adalah kutukan. Sekarang aku tahu, itu adalah anugerah. Karena dari nol, kita bisa membangun apapun yang kita mau. Dan kami mau membangun kehidupan yang bermakna, bukan yang megah. Mereka hidup kembali. Bukan sebagai bayangan dari masa lalu mereka yang glamor, tapi sebagai versi yang lebih utuh, lebih kuat, dan, yang paling penting, lebih bersyukur. Dan dalam proses bangkit dari nol itu, mereka mengajarkan pada kami, yang hidupnya selalu cukup, tentang arti ketahanan dan keindahan dalam kesederhanaan. Hidup dari nol ternyata bukanlah akhir. Itu adalah awal yang lebih jernih, di mana yang terlihat bukan lagi hiasan di permukaan, tetapi kekuatan di dalam fondasi. Dan fondasi Kak Sekar dan Mas Roni kini kokoh, dibangun dari batu-batu ujian yang telah mereka lewati, dan disemen oleh cinta dan dukungan keluarga yang tidak pernah menghakimi, hanya mengulurkan tangan. 6 bulan telah berlalu sejak insiden karpet krem, yang menjadi titik balik segalanya. Musim hujan telah tiba, dan sore ini hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Aku sedang menyiapkan teh hangat di rumah ketika langkah kaki terdengar di teras. Assalamualaikum, suara Kak Sekar yang kini terdengar hangat dan mantap. Waalaikumsalam, Kak, masuk, basah nanti, sambutku, membukakan pintu. Vira langsung berlari dan memeluk pinggangnya. Tante Sekar. Kak Sekar masuk, membawa sebuah kardus kecil. Pakaiannya sederhana, jaket denim dan jeans, tapi rapi. Wajahnya lebih berisi, kulitnya bersinar sehat tanpa riasan tebal. Senyumnya alami. Perempuan yang dulu tampak seperti patung porselen yang dingin,
kini berubah menjadi manusia hangat yang terbuat dari tanah liat, kuat dan membumi. Ada apa kardusnya, Kak? Tanyaku sambil menuangkan teh. Dia duduk, memeluk Vira yang duduk di pangkuannya. Ini, untuk Vira. Dan untuk kalian. Dia membuka kardus itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah album foto kecil bertema tangan, dan sebuah bingkahan kain batik sederhana. Aku bikin album ini, ujarnya, membuka halaman pertama. Di sana ada foto-foto Vira dari kecil. Beberapa di antaranya aku bahkan tak punya. Dulu, waktu masih punya banyak waktu kosong dan uang, aku suka memotret. Tapi fotonya cuma disimpan di hard disk, untuk dipamerin di media sosial. Sekarang, aku print yang ada Vira, buatkan album. Biar bisa dipegang, dibuka-buka. Aku membalik halaman album itu dengan hati tersentuh. Ada Vira usia 2 tahun di taman, Vira sedang tidur, Vira dengan baju prinses. Semuanya diambil dari sudut pandang seorang tante yang diam-diam mengagumi keponakannya, jauh sebelum keretakan itu. Dan ini, dia mengambil bingkahan batik. Saat dibuka, ternyata sebuah taplak meja kecil. Sulaman tangannya rapi sekali. Di tengahnya, tersulam kalimat dalam aksara Jawa. Sepira gedening sengsara yen tinampa amung dadi coba. Sebesar apapun penderitaan, jika diterima hanyalah menjadi cobaan. Aku belajar menyulam dari ibu-ibu PKK. Lumayan buat terapis, ujarnya malu-malu. Taplak ini mungkin gak sebagus yang dulu-dulu. Tapi, ini buat meja makan kalian. Sebagai tanda terima kasih dan pengingat. Aku memegang taplak itu, jemariku menyentuh sulaman yang halus. Ini lebih berharga daripada hadiah-hadiah mewah yang dulu dia berikan. Ini dibuat dengan waktu, kesabaran, dan perasaan. Kak, ini sangat cantik. Terima kasih, bisikku, menahan haru. Aku yang harus berterima kasih, Dinda. Dia menatapku, matanya jernih. Kamu bilang dulu, waktu di rumah sakit, bahwa ini bukan hanya soal uang. Ini soal pelajaran. Dan pelajaran itu, sungguh mahal harganya. Dia memandang Vira yang sedang asyik membolak-balik album foto. Aku kehilangan hampir segalanya untuk belajar bahwa harga diri manusia tidak terletak pada apa yang dia miliki, tapi pada bagaimana dia memperlakukan orang lain. Aku kehilangan rumah mewah untuk belajar bahwa rumah itu adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Aku kehilangan lingkaran sosial untuk belajar bahwa keluarga sejati adalah yang tetap ada di saat kita jatuh. Dia berhenti sejenak, mengambil napas. Aku pernah menyebut Vira najis karena secangkir jus. Tapi najis yang sebenarnya adalah ketika hati kita tertutup untuk meminta maaf dan memberi maaf. Kalian membersihkan hatiku dengan cara yang paling sakit namun paling menyembuhkan, dengan memaksaku untuk berhadapan dengan keburukanku sendiri. Mas Zidni yang baru saja pulang dari masjid, ikut mendengarkan di ambang pintu. Wajahnya penuh kedamaian. Sekarang, hidup kami sederhana, lanjut Kak Sekar. Tapi setiap pagi ketika aku bangun, aku bersyukur. Aku punya suami yang masih hidup, pekerjaan yang halal meski kecil, tetangga yang menyapa, dan keluarga yang memandangku bukan dari kegagalanku di masa lalu, tapi dari usahaku di masa kini. Dia memegang tangan Vira. Dan aku punya keponakan yang mau memelukku lagi, meski mulutku pernah menyakiti hatinya. Itulah anugerah terbesar. Vira memandangnya, lalu berkata polos, Vira sayang Tante Sekar. Kalimat itu seperti penyempurna. Kak Sekar memeluk Vira erat, menitikan air mata bahagia. Pelajaran ini mahal, Dinda, ulangnya, melihatku. Tapi aku tidak menyesal. Karena tanpa kejatuhan itu, aku mungkin akan tetap menjadi perempuan sombong yang sibuk mengurus penampilan dan mengukur orang dari hartanya. Aku tidak akan pernah mengenal kalian dengan sebenarnya, tidak akan pernah merasakan kepuasan dari bekerja keras, dan tidak akan pernah memahami arti syukur yang sesungguhnya. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan udara segar dan cahaya matahari sore yang menerobos awan. Seperti kehidupan mereka setelah badai. Kami masih punya utang yang panjang untuk dilunasi, ucap Kak Sekar sambil tersenyum. Tapi itu tidak lagi menakutkan. Karena kami punya rencana, kami punya semangat, dan yang terpenting, kami punya kalian. Malam itu, setelah Kak Sekar pulang,
Aku dan Mas Zidni duduk di ruang keluarga. Taplak meja sulaman itu telah terbentang di meja kayu kami, memberikan kehangatan baru. Album foto Vira terbuka di halaman di mana dia tertawa lepas. Kau lihat transformasinya, Dint? Gumam Mas Zidni, penuh kekaguman. Dia seperti lahir kembali. Dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Jawabku. Bukan sebagai istri kontraktor sukses, tapi sebagai Sekar, seorang pejuang, seorang istri yang setia, dan seorang tante yang penyayang. Pelajaran yang mahal itu telah membuahkan hasil yang tak ternilai. Sebuah hubungan keluarga yang hampir hancur, kini dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Saling menghormati, saling memaafkan, dan saling mengangkat. Dan untukku, sebagai seorang istri dan ibu, aku belajar sesuatu yang penting. Bahwa terkadang, membiarkan seseorang jatuh bukanlah kejam, asalkan kita siap mengulurkan tangan untuk membantu mereka bangkit dengan cara yang benar. Dan bahwa kata-kata najis yang dulu menyakitkan itu, kini telah berubah menjadi bersih dalam arti yang sesungguhnya. Bersihnya hati setelah melalui pencucian dengan air mata penyesalan dan percikan tawa pengampunan. Hidup akan terus berjalan dengan ujiannya masing-masing. Tapi malam ini, di rumah sederhana kami yang dipenuhi cinta dan maaf, aku merasa segalanya telah tepat pada tempatnya. Pelajaran mahal telah diajarkan, dan semua pihak lulus dengan nilai terbaik, nilai kemanusiaan.